ini supaya apa yang kita dapatkan hari ini itu bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya teman-teman. Jadi welcome buat teman-teman semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita buka dulu ya sharing hari ini dengan sama-sama melafazkan basmalah, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apapun kegiatan dan juga hal-hal yang kita lakukan seperti itu ya, yang kita awali dengan bismillah, semoga Allah hadirkan keberkahan dalam apapun yang kita lakukan pada saat ini ya, termasuk dengan sharing kita hari ini ya. Semoga banyak malaikat di sekitar kita yang akan mengabulkan keinginan-keinginan kita dan juga memberikan rahmat di malam hari ini ya, teman-teman. Oke, halo teman-teman semuanya. Ya, terima kasih sudah join di sharing hari ini. Dan seperti yang sudah teman-teman lihat di pamfletnya, hari ini kita akan membahas mengenai bulan Muharram ya. Muharram, time to reconnect. Ya, time to reconnect itu. Jadi ketika hijrah bukan hanya sekedar di feed atau caption aja. Sebenarnya apa sih hubungan antara hijrah dengan bulan Muharram itu sendiri gitu ya? Nanti kita bahas teman-teman. Tapi sebelum itu, Oni mau tanya dulu sama teman-teman sekalian. Teman-teman di sini tipikal yang mana ya? Boleh di kolom chat ya, atau boleh juga langsung menyuarakan nih gitu. Tipe satu adalah teman-teman sudah hafal nih urutan bulan-bulan yang ada di kalender Hijriah. Atau tipe dua yang belum hafal urutan-urutannya. Boleh dong Oni tahu? Coba di kolom chat ya semuanya. Kira-kira teman-teman udah hafal atau belum? Tipe 2 Oni, oke. Tipe 2 teman-teman. Tipe 2 oke. Oke, rata-rata tipe 2 ya, teman-teman. Nah, kalau gitu pas banget. Teman-teman boleh ambil catatannya. Kita sama-sama menghafalkan kalender Hijriah ya, bulan Hijriah ya. Jadi yang pertama adalah bulan yang akan kita bahas hari ini, bulan Muharram, teman-teman ya. Pertama, Muharram. Nah, kemudian yang kedua adalah bulan Safar. Ya, ditulis pertama Muharram, kedua bulan Safar, ketiga ada bulan Robiul Awal. Robiul Awal ya. Keempat, Robiul Akhir. Kelima, Jumadil Awal. Keenam, Jumadil Akhir. Ketujuh, Rajab. Delapan, Sya'ban. Sembilan, bulan puasa ya, Ramadan. Sepuluh, Syawal. Sebelas, Zulqaidah. Dan 12 adalah Zulhijjah. Mau diulangi sekali lagi. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, dan Zulhijjah. Nah, teman-teman harus menghafalkan juga ya. Karena selama ini kita pakai kalender Masehi kan ya. Kita asing dengan kalender Hijriah sendiri. Padahal kalau misalnya kita telusur ini nanti kita bahas ya teman-teman. Jadi ini konsepnya sharing-sharing aja ya. Kalau misalnya di tengah-tengah Oni dan Ate nanti sharing ya. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan boleh langsung dipotong nggak apa-apa gitu. Nah, jadi hari ini Oni bakal sharing-sharing sama Ate ya. Halo Ate. Oni lupa lupa manggil Ate nih tadi. Mami dan teman-teman semua. Oke, udah siap ya sharing hari ini Ate? Yap, Oni. Dan udah hafal belum tadi? Udah dicatat? Hafal-hafal. Udah hafal ya. Mantap. Iya, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita telusuri ya, terkait dengan kalender Masehi sama kalender Hijriah, yang masuk di logika, asal-usulnya tuh lebih ke kalender Hijriah. Kalender Masehi itu agak-agak nggak masuk di logika gitu. Nah, kita bahas bulan Muharram. Bulan Muharram ya, teman-teman. Jadi bulan Muharram ini adalah bulan pertama di kalender Hijriah. Jadi kayak penanda awal tahun gitu. Jadi kita masuk tahun baru Islam nanti. Di tanggal dicatat ya 27 Juni 2025. Itulah kenapa kita angkat membahas tentang bulan Muharram karena kita mau mempersiapkan nih bulan Muharram nanti kita amal ibadahnya apa ya gitu. Karena kita masuk ke tahun baru, jadi sebenarnya teman-teman bulan Muharram ini identik dengan bulan perubahan. Nah, jadi eh, cocok banget buat teman-teman yang misalnya lagi down, teman-teman yang lagi futur gitu, yang lagi
lagi gak ada di arah yang sebenarnya seperti itu. Nah, bisa memulai kembali. Sama halnya kayak misalnya kita masuk ya kemarin 2025 tahun baru. Teman-teman pasti buat resolusi kan? Buat resolusi. Terus teman-teman juga mengevaluasi selama tahun-tahun kemarin tuh teman-teman apa yang salahnya, apa yang harus diperbaiki. Nah, begitu juga di bulan Muharram. Jadi tepat banget buat teman-teman ya yang mau memulai kembali perjalanan hijrahnya. Karena Muharram ini identik dengan bulan hijrah. Ya, bulan baru ya, bulan baru untuk kita bisa introspeksi diri, untuk kita bisa mengevaluasi diri dan juga membuat resolusi selama 1 tahun ke depannya itu bakal gimana. Itu ya teman-teman. Jadi 1 Muharram 1447 Hijriah. Jadi kita udah masuk ke 1447 Hijriah nanti di hari Jumat ya teman-teman seperti itu. Nah, kemudian teman-teman di sini udah ada yang tahu belum asal-usul kenapa sih bulan Muharram itu dijadikan bulan pertama dalam penanggalan kalender Hijriah? Coba di kolom chat udah pada tahu atau belum? Oh, ini sambil minum ya? Belum. Oke, belum ya. Rata-rata belum. Oke, kalau belum kita bahas bareng-bareng nih, teman-teman. Kenapa sih bulan Muharram itu dijadikan sebagai bulan awal penanggalan Hijriah? Jadi gini ceritanya. Sebenarnya ya, pada saat itu ceritanya tuh gini. Pada saat masa kekhalifahan Umar bin Khattab ya. Berarti masa Khulafaur Rasyidin yang kedua itu Umar bin Khattab. Pada saat itu Umar bin Khattab menerima surat dari gubernurnya. Cuman bingung Umar bin Khattab ini karena nggak ada penanggalan yang jelas pada saat itu. Terus juga ngurusin terkait dengan administrasi negara, ngurusin terkait utang piutang, bingung juga. Gak ada penanggalan yang jelas pada saat itu. Maka berembuklah orang-orang yang ada di sana ya, para cendekiawan, para ulama, para ilmuwan gitu, ngumpul. Mereka ngumpul untuk menetapkan eh, gimana nih terkait dengan penanggalannya. Nah, kita bahas dulu terkait tahun ya, terkait tahun eh, 1 Hijriah tuh sama dengan berapa Masehi gitu. Nah, jadi pada saat itu mereka bingung kan, kapan ya mau ditanggalin gitu. 1 Hijriah tuh berapa ya? Karena pada saat itu sudah jalan Masehi. Jadi kalau Masehi itu 1 Masehi, mereka matok ketika na- apa Nabi Isa lahir ya. Kata mereka Yesus lahir, ketika Yesus lahir itu dikatakan 1 Masehi. Nah, di mana kan Yesus dulu ya, Nabi Isa dulu yang lahir, baru ada perjalanan hijrah, baru ada Nabi Muhammad, seperti itu kan. Jadi pada saat itu kurang lebih di 17 Hijriah kejadiannya. 17 Hijriah, pada saat itu Umar bin Khattab sedang memimpin dan mengumpulkan orang-orang. Kira-kira kapan lah untuk kita menanggalkan 1 Hijriah kita tuh kapan? Nah, terus ada yang mengusulkan katanya, oh gimana kalau misalnya 1 Hijriah itu kita matok di hari kelahiran Nabi aja. Nah, hari kelahiran Nabi boleh dicatat ya, 570 Masehi. Itu hari kelahiran Nabi 570 Masehi, 12 Rabiul Awal. Ada yang menyuarakan seperti itu. Terus ada lagi yang bilang, oh gimana kalau misalnya pas pas ini aja, pas Nabi diutus itu ketika bulan Ramadan ya. Ketika bulan Ramadan 610 Masehi. Tapi pada saat itu ini juga ditolak nih opini ini gitu, pendapat ini. Terus ada lagi yang mengusulkan, gimana kalau kita jadikan 1 Hijriah itu pada saat Rasul wafat aja. Rasul wafat juga di Rabiul Awal 632 Masehi. Tapi ada lagi yang mengusulkan yang pada akhirnya pendapat inilah yang akan diambil, yaitu Ali bin Abi Thalib yang mengusulkan. Kata Ali bin Abi Thalib, gimana kalau misalnya penanggalan Hijriah ini kita dasarkan pada awal ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah aja, katanya gitu. Ya udah, akhirnya setelah difikirkan sepakat tuh. Berarti 1 Hijriah itu penanggalannya adalah teman-teman ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah gitu. Teman-teman ingat gak kalau di Mekah berapa tahun Rasulullah berdakwahnya? Ada yang ingat berapa tahun? Terus ada lagi yang 10 bilang, tahun. 13. iya, 13 tahun. Kalau 10 tahun benar juga, tapi itu di Madinah, gitu ya, teman-teman. Nah, setelah 13 tahun Rasulullah berdakwah di Mekah ya, itu kan bisa dibilang sedikit pengikutnya, terus banyak yang nggak setuju. Pokoknya Rasulullah tuh benar-benar dihajar habis-habisan lah di Mekah. Akhirnya Rasulullah pindah ke Madinah. Setelah pindah ke Madinah, bisa dibilang ini tuh titik balik banget, teman-teman. Ketika Rasulullah membangun sebuah negara, negara Islam.
yang pada akhirnya negara Islam itu berdiri selama 1.300 tahun ya, dan sekarang sudah runtuh negara Islam itu. Nah, karena itu adalah titik balik banget ya, ketika itu mulai terjadi peluasan-peluasan, ketika Rasulullah mulai pindah ke Madinah tadi, maka ditetapkanlah bahwasanya oke, 1 Hijriah itu adalah ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu asal-usul tahunnya. Itu asal-usul tahunnya ya, teman-teman diingat nih. Kalau misalnya uh, ada ada adik-adik gitu ya yang penasaran gitu. Yang anak kecil kan biasanya penasaran gitu ya. Kenapa kok penanggalannya seperti ini bisa dijelaskan? Ini dia tahu nih, kenapa tahun Hijriah itu diidentikan dengan ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu tahun. Terus kenapa bulan Muharram itu bulan yang pertama? Jadi gini, sebenarnya banyak orang yang nyangkanya ya, pada saat itu orang tuh berpikir, oh kayaknya Robiul Awal nih yang bakal dijadikan bulan pertama. Karena itu tadi kan, bulan ketika Rasul lahir, ketika Rasul wafat juga di bulan Robiul Awal. Terus juga Rasul sampai ke Madinah itu di Robiul Awal, teman-teman. Tapi pada akhirnya bukan Robiul Awal yang dijadikan penanggalan di bulan yang paling pertama itu bukan, tapi bulan Muharram. Nah, kenapa Muharram? Karena ternyata ya, walaupun sampainya itu di bulan Rabiul Awal, tapi rombongan Rasul itu sudah bersiap-siap menuju Madinah itu sejak Zulhijjah. Zulhijjah itu kan bulan haji ya. Sekarang nih, Zulhijjah, bulan Zulhijjah. Nah, dan siap-siap itu tuh bulan Zulhijjah, itu kan udah agak-agak ngena ke Muharram tuh. Udah bulan Zulhijjah, itu kan ada bulan Muharram. Di bulan Zulhijjah ini, pada saat itu terjadi ini apa namanya? eh, Haji ya, ibadah haji, di mana itu adalah puncak ibadah umat Islam. Nah, orang-orang biasanya pada saat itu balik lagi ke Madinah ya, ke tempat asalnya masing-masing itu di bulan Muharram. Jadi dikarenakan pada saat itu setelah selesai bulan haji, setelah selesai puncak ibadah haji yang besar-besaran, dan orang tuh bilang bahwasanya pada saat itu tuh jadi kayak titik mula mereka mulai mulai kehidupan yang baru gitu lah, maksudnya baru kan udah lama tuh ya, selama selama 1 bulan haji. Nah, setelah itu di bulan Muharram lah mereka kembali ke daerahnya masing-masing dan memulai kehidupan yang lebih fresh lagi setelah melakukan puncak ibadah. Nah, jadi itulah kenapa bulan Muharram yang dijadikan bulan pertama di kalender Hijriah, teman-teman. Gitu. Karena bulan Muharram itu adalah bulan pertama setelah musim haji. Gitu. Terus juga sebenarnya banyak ini ya, banyak banyak kemuliaan ya yang ada di bulan Muharram ini, teman-teman ya. Jadi bulan Muharram ini bulan yang Allah sebut dengan Syahrullah, bulannya Allah. Jadi bukan bukan manusia yang nyebutinnya, tapi Allah langsung yang bilang bahwasanya bulan Muharram ini adalah Syahrullah. Teman-teman kita perhatikan ya bahwasanya apapun yang disandarkan pada Allah, ya misalnya kayak Rasulullah, Kitabullah, dan lain sebagainya, Baitullah gitu ya, yang disandarkan kepada Allah itu pasti spesial. Pasti ada spesial, ada sesuatu yang spesial di bulan ini. Nah, begitu juga dengan bulan Muharram. Bulan Muharram tuh spesial banget, teman-teman ya. Namanya Muharram itu artinya tuh ada hal yang diharamkan di sini. Yaitu diharamkan berperang karena pada saat ini tuh dianggap bahwasanya bulan tenang. Bulan tenang, bulan tentram, kita fokus ibadah setelah balik dari musim haji gitu kan ya. Jadi dilarang berperang pada bulan ini. Terus juga seluruh hal-hal yang kita lakukan pada saat bulan ini, pahalanya dilipat gandakan. Kalau di Ramadan kan 10 kali lipat. Kalau di bulan Muharram itu tidak disebutkan secara eksplisitnya, tetapi teman-teman bisa jadi karena tidak disebutkan, bisa jadi angkanya tuh lebih besar gitu. Lipat gandanya tuh lebih besar dibandingkan bulan Ramadan. Jadi kalau misalnya teman-teman mau berbuat kebaikan, buatlah kebaikan sebanyak-banyaknya di bulan Muharram nanti. Tapi hati-hati juga ya, seimbang ya, setimpal. Kalau pahala kita dilipat gandakan, kalau dosa juga dilipat gandakan. Jadi hati-hati banget kalau misalnya teman-teman eh, mau berbuat maksiat, itu pikir-pikir 2 kali lagi deh gitu. Soalnya di bulan Muharram nanti dilipat gandakan juga. Aduh, sayang ya teman-teman. Karena bulan Muharram ini ya setahun 1 tahun sekali gitu. Itu ya teman-teman terkait dengan eh, kenapa namanya Muharram, kenapa dijadikan bulan pertama gitu. Seperti itu. Terus tadi juga
ada ini ya, ada pertanyaan dari Mbak Bella ya, yang ada kaitannya dengan ini. Boleh, boleh deh Mbak Bella langsung ditanyakan di sini gitu, biar teman-teman juga tahu pertanyaannya apa terkait dengan hari tadi. Assalamualaikum Moni. Waalaikumsalam Mbak. Boleh? Gini, pertanyaannya tadi tuh nggak tahu ya kenapa tiba-tiba kepikiran beberapa hari ini. Kenapa ya hari itu eh, nggak gini, bahasanya gini. Kepikirannya kenapa waktu di hari Jumat sih tepatnya itu kayak kepikiran kenapa ya hari ini dinamakan hari Jumat. Kenapa hari Jumat itu nggak kemarin atau nggak hari sebelum-sebelumnya? Kenapa harus di hari ini itu Jumat? Dan kenapa kemarin itu di hari Kamis gitu? Jadi kayak mikir kenapa nggak hari Kamis itu hari pertama? Kenapa malah hari Senin? Kenapa Senin yang diletakkan di pertama, terus Selasa yang kedua, Rabu yang ketiga? Kenapa nggak siapa yang nentuin gitu? Jadi kayak pikiran siapa yang menetapkan hari ini tuh harus Senin. Hari ini tuh hari yang pertama harus Senin, hari Selasa harus, hari kedua harus Selasa, hari Rabu harus ketiga kayak gitu. Kenapa nggak kebalikan kayak gitu loh. Jadi pengen tahu alasan-alasan dibalik penetapan hari gitu. Jadi mungkin kayak sama yang Kak Oni bilang tadi kayak nama-nama bulan Muharram ya. Nama-nama bulan Hijriah di ini. Jadi itu bikin kepikiran sih Oni. Oke, Masya Allah. Menarik ya pertanyaan Mbak Bella ya. Mbak Bella, kita mau bahas hari-harinya dari Masehi dulu atau Hijriah dulu Mbak Bella pengennya? Hijriah aja dulu Oni. Hijriah dulu. Oke. Mm-mm. Nah, Mbak Bella dan teman-teman sekalian udah hafal belum nama-nama hari dalam kalender Hijriah? Boleh di kolom chat. Apakah sudah hafal ataukah belum? Sudah tahu ataukah belum nih? Nama-nama hari. Kita kan taunya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Itu nama-nama hari. Itu kan kita suka nyanyi kayak gitu. Oke, ada yang udah, ada yang belum. Nah, yang udah kita refresh kembali, yang belum boleh dicatat ya. Jadi, teman-teman dalam penanggalan kalender Hijriah, ya. Nah, yang nggak hafal boleh dicatat nih, Mbak. Ya. Dalam penanggalan Hijriah, hari pertama itu adalah hari Ahad. Al-Ahad. Ya, dicatat dulu nanti Oni jelaskan. Yang kedua, Al-Ahad. Yang kedua, yang pertama Al-Ahad. Yang kedua adalah Al-Isnain. Al-Ahad, yang kedua Al-Isnain. Ya. Sudah, yang ketiga adalah As-Salatha. As-Salatha. Terus yang keempat, Ar-Rabi'ah. Yang kelima, Al-Khamis. Oke. Yang keenam, Al-Jumu'ah. Yang ketujuh adalah As-Sabat. Asal kita catat lagi. Banyak ilmunya hari ini. Teman-teman udah tahu belum 1 sampai 10 dalam bahasa Arab? Siapa yang udah tahu? Udah tahu belum? Udah tahu belum? Boleh di kolom chat. Apakah teman-teman sudah tahu 1 sampai 10 dalam bahasa Arab? Tahu penulisan lupa nama. Oke. Nah, oke, kita ulang sama-sama ya. Jadi saat ini ya, Wahidun Isnani. Nah, ya. Jadi Wahid Isnin Salasa Arba'ah Khomsah Sita Saba'ah Samaniyah Tis'ah Ashra. Wahid Isnin Salasa Arba'ah Khomsah Sita Saba'ah Samaniyah Tis'ah Ashra. Nah, itu ada kaitannya nanti dengan hari-hari. Tadi kan Al-Ahad. Al-Ahad itu dalam akar bahasa Arabnya, dia adalah wahid pertama. Yang ke satu, itu menandakan hari pertama dalam seminggu. Kemudian kedua tadi, Al-Isnain. Itu artinya kan wahid isnin kan? Isnin kan? Yang kedua, As-Salasa. Berarti wahid ini salasa. Yang ketiga, gitu. Terus Ar-Rabi'ah. Ar-Rabi'ah itu Rabu berarti di kita ya. Ar-Rabi'ah itu Rabu. Itu wahid isnin salasa arba'ah. Nah, Ar-Rabi'ah arba'ah. Yang keempat. Kemudian Al-Khamis. Al-Khamis itu Kamis ya di kita. Tapi kan wahid isnin salasa arba'ah khomsah. Al-Khamis
Khamsa. Nah, cuma ada dua nih yang berbeda gitu, yang nggak ada kaitannya dengan akar bahasa Arab, tapi ada maknanya juga gitu. Kenapa disebut dengan hari itu? Jadi hari yang keenam adalah Al-Jumu'ah atau kita kenal dengan Jumat. Kenapa Al-Jumu'ah? Ya, Al-Jumu'ah itu artinya perkumpulan, teman-teman. Jadi pada saat itu orang-orang ya lagi berkumpul lagi berkumpul, sholat berjamaah karena di situ kan ada sholat Jumat ya, sholat berjamaah, kemudian orang-orang juga berkumpul di Darun Nadwa, orang-orang belajar. Jadi hari Jumat tuh tempat hari di mana orang-orang tuh suka berkumpul. Itulah kenapa disebut dengan al-Jumu'ah gitu. Kemudian terakhir adalah as-Sabat. Nah, jadi as-Sabat ini baik kepercayaan Yahudi ataupun kepercayaan orang Islam, ini tuh artinya istirahat. Bukan kepercayaan sih. Dari bahasanya ya, dari segi bahasanya as-Sabat itu artinya istirahat. Jadi hari berhenti. Nah, dan dibuatlah di hari terakhir karena dia istirahat. Hari terakhir dia istirahat gitu. Jadi ada juga tradisi Sabat ya, Yahudi, dia juga istirahat pada hari ini. Nanti kita bahas di bagian Masehi. Jadi itu teman-teman, Sabtu itu Asabat. Asabat, ya betul banget. Asabat itu Sabtu. Artinya adalah istirahat. Nah, jadi sekali libur kan, hari Sabtu kan. Itu asal muasalnya, teman-teman. Jadi, kapan penetapannya ini? Struktur hari-harinya sama kayak yang tahun sama bulan tadi, yaitu pada masa Umar bin Khattab ya, pada tahun 638 Masehi ditetapkannya, atau sekitar 17 Hijriah gitu. Jadi 1 Hijriah itu adalah 622 Masehi, teman-teman gitu. Nah, kemudian kita masuk ke penanggalan kalendernya Masehi. Nah, coba lagi di kolom chat, Oni mau tahu hari pertama dalam bulan Masehi, bulan dalam hari-hari Masehi adalah hari apa? Dalam 1 minggu hari pertamanya hari apa? Coba di kolom chat. Hari pertamanya hari apa, teman-teman? Oke, Senin, Mbak Bella Senin. Kalau teman-teman yang lain, dua orang lagi deh. Oni pengen tahu hari apa? Baru kita bahas. Hari Senin, yang lain hari apa? Mbak Dila, Mbak Feby, Cici sama Ate, hari Minggu. Nah, satu orang lagi. Hari pertama dalam 1 pekan atau Jumat. Oke. Teman-teman yang lain, apakah sudah mewakilkan jawaban Mbak Bella dan Mbak Dila? Oke. Ini ya, teman-teman. Jadi, kebanyakan dari kita menyangka bahwasanya dalam penanggalan kalender kalender Masehi, hari pertama itu adalah Senin. Karena biasanya Senin itu identik dengan kerja, bro. Kita kerja, kita kita kuliah, kita sekolah itu di hari Senin. Oke, mau di share screen dulu ya, teman-teman. Kita lihat kalender sebenarnya gimana. Kita lihat kalender sebenarnya. Tiring. Udah terlihat, teman-teman? Udah terlihat? Udah. Lihat apa yang pertama kali di sebelah kiri? Hari apa? Hari Minggu. Jadi kalau di penanggalan kalender Masehi juga Minggu yang pertama. Di Hijriah juga Minggu, di Hijriah tadi Al-Ahad kan. Nah, ini sih juga Minggu, teman-teman. Yang pertama itu hari Minggu sebenarnya. Kenapa hari Minggu? Bahasa bahasa Inggris Minggu apa? Sunday kan? Sun, matahari. Jadi, mereka itu, nah ini nih ada hubungannya dengan Yunani ya. Romawi atau Yunani lah gitu. Ya, mereka yang percaya tentang dewa-dewa. Jadi kalau misalnya ada orang ngomong dewa-dewa, itu tidak nyata, teman-teman. Itu tuh hanya pikiran mereka semata saja, pikiran yang dibuat-buat oleh mereka, dan pada akhirnya mereka ceritakan dari nenek moyang sampai turun-temurun. Nah, sebenarnya nggak ada yang namanya dewa-dewa itu. Nah, penanggalan kalender Masehi sebenarnya itu berasal dari dewa-dewa itu tadi, gitu. Kenapa Sunday yang pertama ya, hari Minggu yang pertama? Karena tadi mereka tuh sangat memuja-muja dewa matahari. Nah, jadi matahari itu dianggap bahwasanya kita tuh sangat bergantung banget pada matahari. Sehingga mereka jadikan Sunday adalah hari pertama bagi diri mereka. Terus juga ada ini loh, hari hari Minggu itu ya, kata mereka, hari Minggu itu adalah hari ketika Yesus Kristus bangkit, kata mereka. Gitu. Jadi
eh, Yesus Kristus bangkit, dan ini tuh hari yang penting banget. Itulah kenapa mereka tuh suka pakai hari Minggu sebagai hari mereka ibadah. Karena bagi mereka Yesus Kristus bangkit di hari Minggu, dan mereka juga menjadikan hari pertama dalam satu pekan itu adalah hari Minggu, gitu. Kemudian hari terakhirnya sama, mereka juga menanggalkan hari Sabat. Sabat itu Sabtu. Hari terakhir mereka adalah Sabat. Hari Sabat ini mereka bilang bahwasanya ini juga hari istirahat. Jadi katanya ya, katanya setelah Tuhan itu menciptakan alam semesta ini dengan jerih payahnya yang sangat luar biasa, Tuhan tuh istirahat dulu di hari Sabtu. Katanya gitu. Sehingga orang-orang juga mau istirahat di hari Sabtu. Gitu. Nah, itu ya. Jadi hari pertamanya adalah hari Minggu atau Sunday, hari terakhirnya adalah Sabtu ya, atau Saturday. Kemudian hari-hari lainnya itu ada kaitannya dengan nama dewa-dewa tadi. Cuman Oni belum menemukan ya kenapa dia dia kayak kenapa Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, tapi dia tuh cuma dikasih tahu yang hari pertamanya adalah Sunday, hari terakhirnya adalah Saturday gitu. Kemungkinan ya bisa jadi oh ya kalau yang Senin atau Monday-nya masih masih ada alasannya kenapa dijadikan hari kedua. Jadi hari keduanya itu adalah Senin atau Monday. Monday tadi kan Sunday berarti sun itu matahari. Kalau Monday itu ada kaitannya dengan bulan. Nah, bagi mereka bulan itu posisinya tertinggi kedua setelah matahari. Jadi di hari kedua itu Monday. Nah, terus Thursday atau Selasa itu tuh diambil dari bahasa Latin artinya Dies Martis, dewa perang tuh atau hari Mars. Terus juga ada Rabu Wednesday itu dari bahasa Latin juga Dies Mercury, hari Merkurius, dewa perdagangan dan pesan. Terus ada Kamis, Thursday. Itu adalah hari Jupiter katanya, dewa langit dan petir, raja para dewa gitu. Terus Friday. Friday itu adalah hari Venus, dewa dewa cinta dan juga kecantikan gitu. Jadi itu ya. Mbak Bella jawabannya terkait dengan gimana nih eh, penanggalan-penanggalannya. Ini di oh, ini kurang tahu juga di tahun berapa ya, tapi ini ada kaitannya dengan orang-orang Yunani juga orang-orang Romawi pada saat itu untuk penanggalannya. Seperti itu. Udah jelas Mbak Bella dan teman-teman yang lain? Gimana? Udah tercatat semua ya tadi ya, insya Allah ya. Nah, menarik banget kan teman-teman kita jadi banyak hal yang ingin kita tahu ya. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi, boleh langsung raise hand atau di kolom chat gitu. Nah, tadi kita udah bahas mengenai asal muasal ya, asal muasal penanggalan dan sebagainya. Kenapa bulan Muharram itu istimewa kita juga udah bahas ya, karena ini adalah syahrullah, bulannya Allah. Ketika kita melakukan pahala dilipat gandakan, ketika kita melakukan dosa juga dilipat gandakan. Terus juga ada hadis yang bilang bahwasanya puasa yang paling utama adalah puasa yang paling utama selain puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram gitu. Nah, selanjutnya kita mau tahu juga nih, ada kejadian-kejadian penting pastinya ya teman-teman di bulan Muharram sampai akhirnya bulan Muharram ini sangat mulia. Nah, nanti boleh nih Ate. Tuh, Ate boleh dong kita pengen tahu apa aja sih kejadian-kejadian yang terjadi di bulan Muharram ini. Oke, Ani. Jadi di sini saya akan menceritakan ya peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di bulan Muharram. Seperti yang kita ketahui ya bahwa bulan Muharram itu salah satu bulan yang mulia dan pastinya di bulan yang mulia ini banyak sekali peristiwa-peristiwa yang bisa kita dapat jadikan pelajaran. Jadi untuk peristiwa yang pertama itu kan ialah hijrahnya Rasulullah ke Madinah, yang dimana sesuai dengan yang dijelaskan oleh Ani sebelumnya bahwa penempatan bulan Muharram itu sendiri kan dilihat dari hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Jadi, walaupun hijrah Rasulullah itu seperti yang kita tahu di Rabiul Awal, penempatan tahun hijrah itu kan yang kita gunakan sekarang ini ialah bulan Muharram yang dimulai dari bulan Muharram ya teman-teman. Jadi untuk pelajaran yang dapat kita ambil nih dari hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah itu ialah awal baru yang sangat penting. Kita butuh momen untuk mengevaluasi diri dan memulai perjalanan hidup agar bisa lebih baik lagi. Hijrah itu mengajarkan tentang keberanian, pengorbanan, dan pengharapan baru. Lalu selanjutnya ada peristiwa lainnya yang kedua yaitu ada peristiwa Asyura yang dimana bertepatan pada tanggal 10 Muharram yang dikenal dengan Hari Asyura.
banyak ya peristiwa yang terjadi, yang dimana diantaranya itu peristiwa Nabi Musa yang diselamatkan dari kejaran Firaun di Lautan Merah, yang dimana di belahnya Lautan Merah itu kan dengan tongkat Firaun dengan atas kuasa dan kehendaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu selanjutnya ada juga Nabi Nuh yang diselamatkan di atas perahu saat terjadinya banjir besar. Yang lalu selanjutnya itu ada Nabi Ibrahim yang diselamatkan dari api yang dibuat oleh Raja Namrud. Dan yang terakhir itu diterima taubatnya Nabi Adam alaihi salam. Nah, pelajaran yang dapat kita ambil nih ya dari hari Asyura ini sendiri, bahwa keimanan dan keteguhan hati akan selalu mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selagi eh, apa yang kita perjuangkan, apa yang kita lakukan berlandaskan hanya untuk Allah semata, insya Allah pasti Allah akan menolong kita. Jadi ketika kita ada kesulitan, kita nggak boleh berputus asa. Pasti Allah akan menyelamatkan kita dan memberikan kita jalan yang terbaik nantinya. Lalu yang ketiga nih teman-teman ya, untuk peristiwa ketiga itu ada syahidnya cucu Rasulullah SAW, yaitu Husain bin Ali di pertempuran Karbala. Jadi peristiwa duka ini terjadi pada tahun 61 Hijriah di Karbala dan Irak. Hussein bin Ali itu beserta keluarganya dibunuh oleh pasukan Yaid. Nah, seperti yang kita ketahui nih teman-teman ya, bahwa kan tadi kan bahwa di bulan Muharram sendiri itu kan katanya bulan yang tidak boleh terjadi peperangan, diharamkan untuk peperangan. Tetapi di sini kan ada pertempuran Karbala, yang dimana pertempuran Karbala ini dilakukan itu tuh dikarenakan adanya eh, perbedaan politik yang mengharuskan untuk eh, ad- di apa diharuskan untuk Hussein mengadakan pertempuran ini kayak gitu yang bertepatan pada tanggal 61 Hijriah. Dan dalam cerita ini atau peristiwa ini mendapatkan pelajaran nih bagi kita semua bahwa berperang pada kebenaran itu memang terkadang berat ya teman-teman, bahkan mengundang pengorbanan yang besar. Jadi kita walaupun ada hal-hal yang berat untuk memperjuangkan agama Allah, itu kita tidak boleh diam aja, karena kita harus bisa mengambil peran penting agar bisa menegakkan keadilan dan keberanian dengan penuh keikhlasan. Lalu peristiwa lainnya itu kita ada puasa Asyura. Jadi Rasulullah SAW menganjurkan umat Islam nih teman-teman untuk berpuasa di hari Asyura yang dimana ini bentuk syukur diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam. Nah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu an, diriwayatkan bahwa kaum Quraisy pada masa jahiliyah berpuasa pada hari Asyura. Rasulullah SAW kemudian memerintahkan berpuasa nih pada hari tersebut sampai diwajibkan puasa Ramadan. Setelah itu beliau bersabda, barang siapa yang ingin berpuasa pada hari Asyura, silakan berpuasa. Barang siapa yang tidak ingin berpuasa, silakan berbuka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dan yang terakhir peristiwa yang ada di bulan Muharram, yaitu bulan yang dilarang untuk berperang dan bulan untuk ketenangan dan menjaga diri kita. Jadi bulan Muharram itu kan termasuk bulan yang diharamkan atau yang dimuliakan beserta bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Rajab. Dan pada keempat bulan ini itu ialah bulan yang dilarang untuk melakukan peperangan ataupun permusuhan. Jadi di bulan Muharram ini dapat dijadikan sebagai bulan untuk
diri kita, menjaga hati kita, lisan, perbuatan dari sifat-sifat kezoliman. Karena seperti yang Oni bilang ya, kalau bulan Muharram itu kan bulan yang dilipat gandakan ketika kita melakukan ibadah. Tapi kalau misalnya kita mau buat kezaliman, ya kita akan mendapatkan dosa yang melipat ganda juga. Maka dari itu, kita harus bisa mengutamakan perdamaian, keadilan. Muharram itu menjadi tempat kita mengevaluasi diri dan mengintrospeksi diri dan membersihkan hati kita. Nah, kan tadi kita udah tahu nih tentang apa ya, tentang peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi yang bisa kita jadikan pelajaran di bulan Muharram itu sendiri. Nah, lalu selanjutnya kira-kira nih Oni, eh, amalan apa aja sih yang bisa kita lakukan nih biar kita bisa tahu nih step by stepnya di bulan Muharram ini agak berhati-hati nggak membuat kezaliman itu sendiri Oni. Ya, Masya Allah ya. Biar kita bisa berhati-hati agar nggak berbuat kezaliman, kita harus ikat dengan amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Muharram, teman-teman. Boleh dicatat juga ya, untuk menyambut bulan Muharram nanti, apa aja amalan yang bisa kita lakukan. Nah, jadi boleh dicatat. Seperti yang dikatakan oleh Ata tadi, ada puasa khusus di bulan Muharram ini ya. Jadi tadi ya hadisnya Oni ulangi lagi bahwasanya puasa yang paling baik ya selain puasa di bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram gitu. Jadi teman-teman seperti yang dikatakan Ate tadi kita bisa puasa Asyura ya tadi ya. Itu di 10 Muharram. 10 Muharram itu adalah 6 Juli. 6 Juli itu hari Ahad ya kalau nggak salah. Terus biar kita membedakan diri ya, biar kita beda dari Yahudi, karena orang-orang Yahudi itu ada puasa Asyura juga mereka tuh, tapi sehari. Biar kita nggak beda sama mereka, kita ada puasa pendamping. Sebelum itu kita puasa Tasu'a di 9 Muharram, 5 Juli itu hari Sabat tadi, hari Sabtu itu teman-teman. Jadi 2 hari. Nih, karena hadisnya sandarannya adalah Rasulullah bilang, jika aku masih hidup sampai tahun depan, sungguh aku akan berpuasa pada hari ke-9 Muharram gitu. Tapi qadarullah ketika tahun depannya Rasulullah sudah berpulang ke rahmatullah gitu. Tapi itu sandaran hadisnya ya teman-teman. Jadi kita bisa puasa di 9 Muharram, 5 Juli, dan 10 Muharram di 6 Juli. Terus juga kita bisa puasa sunnah di sini. Puasa Senin Kamis, atau puasa Nabi Daud boleh juga lebih bagus gitu. Jadi nggak cuma puasa yang tanggal 9, 10 Muharram tadi aja. Tuh, itu di notes ya. Kita bisa berpuasa nih di sini. Kemudian kita bisa memperbanyak amal kebaikan kita. Karena tadi kan dilipat gandakan yang kita tuh nggak tahu angka pelipat gandaannya tuh berapa. Bisa jadi sangat besar. Itu teman-teman. Kita bisa yang tentunya ya, ketika kita melakukan sunnah, kita harus memastikan juga bahwasanya ibadah-ibadah wajib kita tuh sudah baik. Nah, jadi ibadah wajib kita tetap dijaga, terus ditambah dengan ibadah sunnah, sholat sunnah, itu ada tahajud, duha, sholat-sholat lainnya ya. Kemudian juga kita bisa membaca Al-Quran ya, meningkatkan interaksi dengan Al-Quran. Membaca, mentadaburi, menghafal, atau memuroja Al-Quran itu bagus. Teman-teman bisa juga yang punya rezeki lebih bersedekah. Yang paling mudah berzikir. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman lagi di jalan, zikirlah. Astagfirullah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, atau Sayyidul Istighfar. Nah, itu paling mudah tuh untuk diucapkan. Tapi terkadang lidah kita nih mungkin karena kita kebanyakan dosa jadi berat ya untuk berzikir, tapi kita harus biasakan itu teman-teman ya. Berzikir paling mudah tuh, berzikir dan berdoa kita bisa menyambung silaturahmi, kemudian juga ningkatin ketakwaan kita dengan ikut kajian-kajian, karena dengan adanya kajian-kajian inilah kita tuh bisa ke reminder, karena kita nggak tahu gitu dengan penyampaian siapa hati kita ini bisa terketuk, dengan berapa kali kajian hati ini bisa terketuk, jadi ikutin aja terus gitu. Karena kita nggak pernah tahu kapan Allah kasih hidayah kepada kita gitu. Kapan Allah menampar kita melalui perantara-perantara orang. Maka kita yang harus menjemput hidayah-hidayah itu, teman-teman. Dan yang penting juga adalah, ya yang terakhir, kita harus menjauhi dari kemaksiatan itu sendiri. Jadi percuma kalau misalnya kita menjalankan ibadah sunnah, tapi kita tidak menyetop kemaksiatan-kemaksiatan yang ada gitu. Ibaratnya misalnya ada orang yang pakai cadar tapi masih boncengan sama cowok. Nah, itu berarti ada hal yang tidak tepat di situ. Dia mendahulukan sunnah tapi tidak meninggalkan yang haram. Tuh, jadi kita juga harus
menghentikan hal-hal haram yang selama ini sering kita perbuat selama bulan-bulan sebelumnya gitu di bulan Muharram. Karena tadi kan ini adalah langkah untuk kita mulai menjadi versi terbaru kita lagi gitu. Kayak sama lah kayak kita nyambut 2025 ya. Di sini juga kayak oke, ini bulan pertama di kalender baru Hijriah gitu. 14 kita udah masuk ke 1447 nantinya harus buat resolusi gimana caranya kita biar bisa jadi orang yang lebih baik lagi gitu. Jadi kita bisa berhijrah di bulan Muharram gitu ya Ate ya. Betul, Roni. Ya betul. Bulan Muharram ini ialah bulan yang eh, dikasih Allah untuk kita memulai hijrah kayak gitu ya. Bukan hanya di awal tahun yang mungkin kita tahunya Januari ya, tetapi bulan Muharram ini menjadi peluang kita untuk memperbaiki diri, mengevaluasi diri agar menjadi lebih baik lagi yang melandaskan aturan dan syariatnya Allah. Jadi banyak sekali nih ya esensi hijrah di bulan Muharram itu sendiri. Jadi yang pertama, bulan Muharram itu kan seperti yang kita jelaskan sebelumnya ya dari Oni tadi, bahwa ini tuh kan awal tahun dan awal perjalanan baru. Seperti yang kita tahu bahwa awal tahun itu kan pasti kita membuat resolusi nih, kita mau apa, dan condong kita sebagai umat Muslim kita kan ada bulan awal tahun atau yaitu bulan Muharram sebagai awal tahun. Yang dimana awal tahun ini kita buat nih resolusi atau evaluasi diri untuk eh, 12 12 bulan ke depannya kita mau ngapain agar bisa menjadi hamba yang lebih baik lagi nih teman-teman. Jadi Muharram itu adalah waktu yang sangat baik untuk memulai hijrah dengan hati yang tenang dan amal-amal yang baru, perbuatan baik, memperbarui niat untuk menjadi hamba yang lebih baik lagi. Jadi, hijrah itu kan seperti yang kita tahu ya, bukan lebih dari sekedar pemindahan tempat ya. Jadi, dari hijrah itu kan bukan hanya perpindahan fisik kita, melainkan perubahan makna kehidupan kita. Jadi, demi tegaknya keimanan, Dina yang penuh harapan. Dan esensi ini mengajarkan kita bahwa hijrah adalah pindah dari kegelapan menuju cahaya, dari kebiasaan buruk menjadi kebaikan atau ketaatan dan kelemahan menuju kekuatan iman. Dan ini momentum banget, sangat-sangat momentum untuk memperbaiki diri kita ya, bahwa kita bisa nih mengevaluasi kekurangan, memperbaiki niat, memperbarui amalan-amalan kita. Karena seperti yang kita tahu nih ya teman-teman, setiap kita itu punya eh, atau saat ini tuh lagi ada di kan kita kayak gitu. Tetapi kita punya tujuan yaitu ke Madinah yang merupakan tujuan hidup yang lebih baik lagi. Jadi kita tuh dari bulan Muharram ini menjadikan hijrah kita untuk mengajak diri kita sendiri, mungkin atau teman-teman yang lain juga, untuk melangkah, meninggalkan hal-hal yang dilarang, kemaksiatan yang mungkin dulunya kita untuk memperbaiki diri dan memperbaiki ibadah kita, terutama kita sebagai muslimah untuk memperdalam ilmu agama tentunya. Dan dari bulan Muharram sendiri itu tuh hijrahnya itu mengajarkan kita nih ya tentang kesabaran dan suatu konsisten nih. Karena hijrah itu bukan suatu hasil, melainkan itu suatu proses yang dimana prosesnya itu enggak instan. Pasti bertahap kayak gitu, seperti Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang melewati berbagai ujian berat nih ketika hijrah ke kota Madinah kan. Kita pun harus siap nggak siap ya teman-teman, tapi harus siap kayak gitu dengan tantangan yang akan nanti kita dapati. Karena hijrah yang sesungguhnya itu pasti hijrah yang penuh ujian dan tantangannya. Dan bagaimana kita cara menghadapi ujian dan tantangan itu, kita harus tetap
istiqomah kayak gitu untuk terus melangkah walaupun perlahan tapi tetap karena Allah Subhanahu wa taala dari setiap langkah perjalanan kita apa yang kita tempuh kita niatkan semuanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah nanti bakalan dipermudah jalannya oleh Allah itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir dari esensi hijrah sendiri ialah hijrah di bulan Muharram bukan hanya sekedar eh, hijrah di satu bulan itu aja, tetapi hijrah sepanjang bulan atau sepanjang usia kita. Dan di mana hijrah bukan momentum di bulan Muharram saja ya teman-teman. Ia itu adalah perjalanan seumur hidup. Progres dari peningkatan kebaikan atau spiritual kita yang tidak henti kayak gitu. Walaupun perlahan-lahan nggak apa-apa. Yang penting ada bertahap, konsisten setiap hari, minggu, bulan, ataupun setiap tahun. Nggak apa-apa. Jangan ngerasa kayak tertinggal ataupun ngerasa kayak terlambat banget. Yang penting kita udah niat dari hati dari hati kita bahwa kita melakukan ini hanya untuk Allah, insya Allah Allah akan memudahkan jalannya. Kita nggak usah ngelihat kanan kiri kita yang udah ada di sini, misalnya tingkat spiritualnya kayak itu. Mungkin yang membuat kita down itu karena kita terlalu sering melihat kanan kiri kita yang sudah jauh dari kita kayak gitu. Apalagi dalam konteks ilmu agama itu sendiri. Tetapi kita lihatlah progres kita, lihatlah diri kita bahwa kita udah sejauh ini, walaupun perlahan-lahan, tetapi pasti ada peningkatan untuk kita sendiri. Maka dari itu, hijrah di bulan Muharram, yaitu bulan awal di tahun baru Hijriah, itu tuh merupakan momentum yang sangat Masya Allah banget yang sudah dikasih Allah untuk kita tuh memperbaiki diri, mengevaluasi diri kita agar bisa menjadi hamba yang lebih baik lagi. Gitu teman-teman. Jadi gimana nih Oni? Makna hijrah yang sesungguhnya nih Oni. Oke, makna hijrah yang Astagfirullahaladzim. Makna hijrah yang sesungguhnya. Ini sampai belibet saking excitednya teman-teman menyambut bulan Muharram ini. Karena biasanya tuh ya kita cewek ya. Kadang kalau misalnya mau mandi atau mau mau duduk ya, kalau Oni ya, mau duduk dari rebahan gitu. Misal 6:43, oh nantilah 6:45 gitu ya nggak sih? Kalian ngerasa kayak gitu nggak sih? Ah, genepin, genepin, genepin gitu. Oh, nantilah jam 7 pas lah, 7:00 gitu. Iya kan, teman-teman? Nah, kalau kita kayak gitu, nah begitu juga ketika hijrah nih. Kalau misalnya teman-teman masih beralasan, nantilah, misalnya ya, to-do list kita buat to-do list nih, Senin sampai Minggu. Terus ada satu bolong. Ya udah, nanti yang lahir, misalnya bolongnya di hari Jumat. Satu minggu ikutan bolong. Ya udah, mulai lagi di hari Senin aja deh. Nah, gitu. Nah, teman-teman nggak ada alasan lagi ya, karena itu untuk hijrah ini ada hari terdekatnya nih, ada bulan Muharram gitu teman-teman. 5 menit lagi. Eh, 9 menit lagi ya. Udah Oni chat sih ininya. Orangnya belum dibales. Ya Allah, ada aja lah. Kayaknya itu enggak sih? Aka tuh bales yang Oni itu loh, omongan Oni. Soalnya di rapatnya Iya, masih, rapatnya tinggal 8 menit lagi. oh iya. Iya, aduh ya Allah, maaf ya teman-teman. Semoga Allah kasih pahala yang berlimpah deh dengan ujian hari ini. Soalnya sebenarnya harusnya nggak belum habis deh hari ini tuh. Oke. Oke, kita lanjut dulu aja ya, nggak apa-apa ya. Nah, gitu juga ya dengan bulan Muharram nih teman-teman. Kalau teman-teman rasa ah nanti dulu deh. Ya, ya udah nantinya di bulan Muharram ya, karena bentar lagi nih hari Jumat. Ini udah hari Ahad. Berapa hari lagi hari Jumat itu kita mulai lagi versi kita yang terbaru. Gitu. Karena kalau misalnya ketika hijrah ya. Oh, kita bahas tentang makna hijrah dulu tadi ya, makna hijrah tadi ya. Nah, makna hijrah tadi, ini Oni mengutip dari Ustadz Felix Siau. Karena apapun yang beliau sampaikan tuh itu masuk di logika Oni ya. Jadi kayak seneng aja gitu. Wawasannya luas. Jadi kata beliau ya, hijrah itu kalau makna literalnya adalah teman-teman pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Atau kita nggak lagi berada pada tempat yang sama. Itu makna literalnya. Kalau makna syariatnya adalah hijrah itu ketika kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Itu udah termasuk hijrah.
Nah, tapi kendalanya ketika kita hijrah, pasti ada aja pikiran kayak, aduh gimana ya kalau aku hijrah, nanti aku dimusuhin orang, nanti aku nggak cocok sama gurunya, nanti aku nggak bisa menerapkan syariat, nanti ini, nanti itu. Nah, teman-teman ngerasa nggak kayak gitu? Karena kemarin baru aja ada yang curhat sama Oni terkait itu. Dan Oni juga pernah merasakan itu sih. Teman-teman pernah ngerasain gitu nggak? Kayak pernah juga ya, pasti mengalami fase-fase kayak overthinkingnya, overthinking, duh takutnya ini nggak bisa gitu. Tapi teman-teman percayalah ya, ini ada ketika teman-teman lagi down ya, ketika teman-teman lagi down, pernah kan? Dan teman-teman lagi futur kayak nggak mau hijrah lagi, pegang satu ayat ini, Quran Surah An-Nisa ayat 100, oh dibacakan, barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dan dialah Allah, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu janji Allah, guys. Ketika kita berhijrah, ya, Quran Surah An-Nisa ayat 100. Ketika kita berhijrah, Allah tuh janji, Allah bakal nolong di bumi Allah yang luas ini. Rezeki Allah berlimpah. Tapi memang menuju hal-hal yang indah itu, kita pasti diberikan ujian. Jadi, teman-teman, hidup ini tuh seperti ujian. Kayak ujian. Ujian tuh pasti ada tesnya kan? Setiap dari kita pasti dites. AT dites dengan permasalahan apa gitu. Oni juga pasti dites, teman-teman sekalian juga pasti dites sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ketika kita melangkah untuk hijrah, kemungkinannya ada dua. Kita lulus ujian atau kita nggak lulus ujian. Tapi kalau misalnya kita nggak melangkah hijrah, kita takut nih banyak takutnya tadi, kita stuck di sini aja, kemungkinan yang akan kita dapatkan hanya satu, kita nggak lulus ujian. Nah, sekarang pilihannya ada di tangan teman-teman. Teman-teman mau mendapatkan dua kemungkinan itu, atau teman-teman mau saklek langsung nggak lulus ujian. Nah, gitu. Jadi setiap dari kita tuh pasti mendapatkan masalah. Dan kita harus memastikan bahwasanya masalah yang kita dapatkan itu adalah dalam menuju perjalanan kita untuk taat kepada Allah. Dan insya Allah pahalanya itu luar biasa ya ketika kita bisa bertahan di jalan hijrah ini. Karena nggak mudah teman-teman. Nanti kita cerita bareng-bareng deh ya di akhir gimana proses hijrah kita masing-masing. Nggak mudah. Jadi ketika teman, nah begitu juga dengan teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman hanya hanya mau mendengarkan saja tanpa berbagi, teman-teman ibaratkan itu tadi. Jadi kita nggak akan kemana-mana. Kita stuck di sini aja. Tapi ketika teman-teman berani nih setelah ikut kajian ini, misalnya teman-teman berbagi di sosial media, teman-teman tuh sudah satu langkah lebih maju. Itu tadi lulus ujian, bisa jadi lulus ujian itu salah satu cara teman-teman untuk lulus ujian. Jadi jangan sampai ilmunya tuh stuck di teman-teman aja gitu ya. Itu makna hijrah gitu teman-teman. Nah, kemudian kita pasti bingung ya kalau misalnya di awal-awal atau ada teman-teman yang nanya sama teman-teman sekalian gitu, gimana sih awal ketika mau hijrah tuh kita harus ngapain dulu? Nih, mungkin Ate boleh sharing-sharing teh. Ya, ini bentar ya. Nah, teman-teman, jadi kalau mau hijrah itu kita mulai dari mana? Yang pertama sekali itu ialah kita harus memiliki niat yang tulus. Dan niat yang tulus itu, jadi yang pertama banget ya, sinyal untuk kita mendapatkan hijrah itu ketika kita mendapatkan situasi yang menurut kita tuh selalu gelisah, ngerasa nggak tenang terhadap apapun, terhadap yang sudah kita capai pasti ada aja yang kurang, terhadap kayak kita tuh mencari ketenangan bingung di mana kayak gitu, mencari dengan manusia pasti ujung-ujungnya bakalan kecewa. Dan di suatu ketika kalau Ate ngelihat teman-teman Ate di lingkungan Ate yang mereka hijrah itu di suatu ketika mereka tuh berada di titik yang dimana, oh, aku memerlukan Allah kayak gitu, oh, aku butuh Allah kayak gitu, yang dimana hijrah dimulai itu dari niat yang tulus dari kita. Niat yang tulus itu yang memang benar-benar dari dalam diri kita. Yang dimana niat itu tuh benar-benar karena kita tuh pengen mencari tahu tentang, bukan tentang zat Allah ya, melainkan mencari tahu bagaimana cara kita menjadi hamba yang baik, hamba yang bisa bertumbuh dan berkembang bersama Allah kayak gitu. Agar kita tuh mencapai suatu ketenangan tadi kayak gitu.
Nah, lalu selanjutnya ketika kita sudah mempunyai niat yang tulus tadi nih ya, niat yang benar-benar dari dalam diri kita, karena biasanya niat ini loh yang hal yang pertama menurut Ate yang benar-benar harus diperbaiki banget ya. Karena kalau misalnya kita nggak punya niat yang tulus, kita hanya sekedar eh, karena mencari Allah tuh karena ada satu masalah aja. Tetapi ketika masalahnya sudah selesai, dia malah menyimpang lagi kayak gitu. Itu hijrahnya salah ya teman-teman, karena niat yang tulus itulah yang merupakan awal dari hijrahnya teman-teman nih. Lalu selanjutnya yaitu perbaiki ibadah. Oke teman-teman, mungkin nanti dilanjutkan lagi ya ini Oni dan teman-teman. 1 detik lagi. Udah di-upgrade apa? Ah, Oke. oke, alhamdulillah. Oke, mungkin lanjut ya. Yang kedua nih teman-teman, yaitu perbaiki ibadah. Jadi kan ketika mungkin awalnya nih ya, mungkin eh, ini Ate memposisikan diri Ate kayak gitu. Misalnya Ate pertama kali hijrah, pengen benar-benar mencari tahu tentang, mencari tahu menjadi hamba yang baik, hamba yang mempunyai ketenangan kayak gitu dalam hidup, bener-bener nggak tahu, yang taunya paling cuman ya kalau misalnya mau mendekatkan diri kepada Allah sholat kayak gitu, perbanyak ibadah, misalnya baca Al-Quran, zikir dan lain-lainnya kayak gitu, yang awam lah yang teman-teman juga tahu kayak gitu. Nah, itu perbaiki ibadah kita. Dan dalam segi saat kita memperbaiki ibadah kita kayak gitu, dari kita menjalankan yang wajib dari awal waktu, terus itu menambahkan sunnah-sunnah kayak gitu, yang dimana kita melakukannya ikhlas karena Allah kayak gitu. Dalam hal ini, selambat laut kayak gitu ya, kita kan juga minta berdoa untuk diberikan jalan pastinya, diberikan jalan untuk menuju hijrah yang memang benar-benar berlandas, yang benar-benar untuk membawa diri kita itu menjadi hamba yang berdasarkan aturan dan syariatnya kayak gitu. Lalu selanjutnya kita perbanyak ilmu nih. Mungkin di zaman sekarang ya nggak awam lagi ya itu namanya kajian-kajian online. Mungkin boleh nih kita membuka diri kita kayak gitu, mengikuti kajian online dulu pertama-tama. Terus kalau misalnya eh untuk mencari ilmu juga ya kita bisa, pasti punyalah teman-teman itu teman-teman yang offline yang bisa mengajak kajian secara offline kayak gitu, teman-teman yang sekitarannya kayak gitu, karena biasanya untuk perbanyak ilmu tuh kan kita bisa mencari tahu kayak gitu baik itu secara offline maupun online, datang-datang ke kajian. Nah, mengapa kita memperbanyak ilmu? Karena ilmu tersebut akan berdampak juga untuk mencari lingkungan kayak gitu. Ketika kita memiliki rasa ingin tahu terhadap ilmu tersebut, kita pasti akan bertanya-tanya kan? Dan kalau misalnya kita hanya sekedar kajian online atau kajian di YouTube saja kan terkadang kita ngerasa nggak puas kayak gitu. Pasti kita itu pengen mencari tahu jawaban yang pasti, yang memang langsung kayak gitu. Dalam hal ini kita harus bisa mencari lingkungan yang memiliki visi misi yang sama ya teman-teman, yang memiliki tujuan yang sama, yang dimana ingin beribadah kepada Allah untuk meningkatkan diri, memperbaiki diri bersama-sama. Dan untuk mencari lingkungan itu sendiri bukan hanya sekedar eh, pergaulan atau pertemanan kita, tetapi bisa saling mengeratkan atau saling menguatkan kayak gitu untuk proses hijrah ini, karena hijrah itu kalau sendirian itu berat banget teman-teman, tapi kalau misalnya bersama-sama insya Allah itu bakalan dimudahkan. Dan perlu diingat ya teman-teman ya, bahwa proses hijrah itu pasti menghadapi ujian, pasti ada godaan kayak gitu. Nah, ujian yang eh, eh, ujian yang nantinya kita dapetin kayak gitu. Pasti di setiap orang ujiannya itu berbeda-beda kayak gitu dalam proses hijrah tersebut. Yang dimana kalau misalnya kita lolos dari ujian tersebut, kita akan mendapatkan ujian yang lainnya. Kayak kata Oni tadi ya, kalau hidup itu pasti adanya ujian kayak gitu. Jadi kita jangan ngedown atau jangan ngerasa apa ya,
ngerasa kayak nggak mampu untuk menjalani ujian itu tersebut, sehingga kita kembali lagi ke jalan yang awal kayak gitu. Salah ya teman-teman. Maka menurut Tate yang paling banget dimulai banget itu nilai niat yang tulus dari kita. Kalau misalnya niat kita selalu diperbarui, selalu dikasih tahu, oh udahlah, kalau misalnya ujian ini datang dari Allah, insya Allah pasti bakalan dimudahkan oleh Allah. Yang penting aku taat aja dengan Allah. Yang penting aku mencari jalan keluarnya, berusaha untuk sesuai dengan aturan dan syariatnya. Pasti insya Allah Allah akan memudahkan jalan kita, teman-teman. Jadi itulah nih, hijrah itu mulainya dari mana nih, teman-teman? Jadi dari niat yang tadi ya, sampai kita bersabar atau bertawakal untuk menghadapi ujian-ujian yang nanti kita dapatkan gitu. Nah, di apa ya? Di judul sharing kali ini juga kan pasti berhubungan dengan Reels, dengan Feeds ya. Nah, terus Oni nih mau nanya nih Ate, kira-kira gimana nih Oni peran sosial media ya khususnya dalam hijrah seseorang. Boleh nggak Oni ya kalau kita hijrah itu sampai posting-posting kayak gitu Oni? Kayak pergi kajian gitu Oni, gimana nih Oni? Oke. Sosial media itu sebenarnya kayak mata pisau ya, dua mata pisau lah. Kayak dua mata pisau lah ya, untuk kita semua. Bisa di satu sisi dia bisa ngelukain kita, tapi di sisi lain bisa kita gunakan untuk motong sayur dan sebagainya. Jadi kita harus bijak menggunakan sosial media. Tapi sisi positifnya ketika teman-teman lagi hijrah, ketika teman-teman menggunakan sosial media, teman-teman bisa cari kajian-kajian di situ. Sampai akhirnya kita ketemu di sini kan, pasti kita tuh ketemunya dari sosial media, entah itu WA atau Instagram. Nah, itu adalah salah satu manfaatnya. Kita bisa cari nih kumpulan-kumpulan orang, ya kumpulan-kumpulan kelompok belajar yang bisa menambahkan ilmu kita ya, yang bisa menaik, nggak cuma menambahkan, tapi juga level taraf berpikir kita tuh naik gitu teman-teman, dan kita bisa berkembang di situ. Jadi tapi yang jadi catatan juga kita harus memilah-milih. Jadi teman-teman ya, Islam itu kan sesuai dengan fitrah manusia. Nah, secara tidak langsung, kalau secara logik kita nanti kita bisa membedakan nih. Oh, ini ajarannya masuk. Oh, ini kok agak agak nyeleneh ya. Kok ini agak gimana gitu. Karena jujur Oni sendiri juga pernah belajar di beberapa kelompok ya. Dan Alhamdulillah, Oni menemukan sekarang yang memang sesuai dengan syariat ya, sesuai dengan logika kita. Oh, masuk memang sesuai dengan syariat nih. Tapi ada juga yang, lah kok ini tujuannya beda ya? Kok ini ada tujuan lain ya gitu? Kok ini ada tujuan ke manusia yang lain gitu? Kok ada kepentingan di sini gitu dan sebagainya. Kita bisa menilai sebenarnya ya. Karena sejatinya ajaran-ajaran Islam itu sesuai dengan fitrah manusia, memuaskan akal kita ya, dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan kita yang selama ini tuh numpuk di kepala. Nah, itu sebenarnya kita bisa memilah-milih itu ya. Gitu. Terus kita bisa juga nyari inspirasi-inspirasi tokoh di sini. Nah, di YouTube dan sebagainya kita bisa nyari tuh orang yang bisa kita jadikan teladan, contoh atau role model bagi kita. Karena kita tuh perlu banget role model untuk kita jadikan contoh gitu ya. Kita lihat kesehariannya, misalnya ngelihat orang yang wah, orang ini kok setiap hari baca buku ya, keren banget. Jadi kita tuh eh, gak kerasa ya, kita tuh tiba-tiba jadi oh pengen juga lah beli buku kayak orang itu gitu misalnya. Oh, orang ini tiap hari pergi kajian ya. Ah, mau juga lah gitu. Nah, kita tuh harus membiasakan algoritma yang ada dalam handphone kita ini adalah algoritma-algoritma yang baik. Nah, gitu ya, teman-teman. Terus juga tadi Ate bilang, boleh nggak sih kalau misalnya kita hijrah, kita posting-posting? Boleh aja sebenarnya. Asalkan niat kita baik ya, teman-teman. Karena bisa jadi dengan postingan teman-teman pakai gamis gitu ya, lucu gitu kan gamisnya, ada orang lain yang tergerak untuk ikutan pakai juga, yang awalnya mungkin mereka tuh cuma ikut-ikutan, tapi lama kelamaan mereka tahu esensinya tuh apa, kenapa kita harus pakai dress gitu dan sebagainya. Teman-teman kalau misalnya kajian, posting aja teman-teman kajian, tapi niatnya terus diperbarui ya. Ya Allah, ini nih untuk sarana dakwah. Karena untuk berdakwah, untuk Oni ngomong di sini, Oni tuh harus seperti yang Oni jelaskan di grup tadi ya, Oni harus nge-branding diri dulu. Oni harus membuat orang-orang tuh percaya sama Oni dulu. Sampai akhirnya orang duluan nanti nanya ke Oni. Nah, kayak misalnya sekarang Oni lagi membranding diri lah di Instagram. Akhirnya apa? Orang-orang kantor itu percaya sama Oni. Kalau ada apa-apa biasanya nanya ke Oni gitu. Jadi dinilai sebagai orang yang ada tempat lah di hati mereka seperti itu. Nah, teman-teman juga harus gitu. Media sosialnya kalau bisa jangan mati ya, jangan gelap aja semua. Nanti orang takut sama kita. Gimana kita mau dakwah kalau kita sendiri itu bukan orang yang didengarkan di kalangan-kalangan
pertemanan kita. Gitu. Jadi branding aja diri, nggak apa-apa. Niatkan ya Allah ini untuk dakwah, ini untuk menolong agamamu. Tolong singkirkan niat-niat yang buruk dalam hati ini gitu. Jadi nggak apa-apa kalau teman-teman hijrah, teman-teman posting, apalagi ada insight-insightnya itu luar biasa teman-teman. Karena kita nggak tahu tuh, siapa tahu dari postingan kita yang menurut kita tuh biasa aja, ada orang-orang yang terketuk di situ dan itu bisa jadi amal jariah buat kita semua ya. Teman-teman, amal jariah itu kan ada tiga ya. Yang pertama adalah harta yang ini kita menginfakkan harta kita. Kedua adalah doa anak ya, doa anak. Yang ketiga adalah ilmu. Nah, di sini kan yang punya anak baru Mbak Dila nih. Wah, otomatis Mbak Dila udah bisa ambil jalur itu tuh untuk amal jariahnya. Kita semua kan belum punya anak, berarti belum bisa ya. Harta yang berlimpah, insya Allah proses ya, tapi sekarang belum kan, harta berlimpah ya. Oke, yang kita punya apa? Ilmu. Kita punya ilmu. Jadi teman-teman setiap datang ke kajian boleh tuh. Entah itu teman-teman tuh post vibes-nya, vibes positifnya di post, vibes estetiknya di post, atau teman-teman bisa juga sharing insight-insightnya. Itu yang kita punya, teman-teman. Kita belum punya anak. Harta masih proses gitu ya. Kalau Mbak Dila udah ada dua jalur, Mbak Dila bisa melakukannya. Atau bisa juga jalur ketiga Mbak Dila juga udah punya. Masya Allah ya. Itu teman-teman ya. Jadi sosmed itu luar biasa banget ya. Bisa kita jadikan mata pisau yang baik untuk perjalanan proses hijrah kita. Seperti itu, Ate dan teman-teman semuanya gitu. Terus em, gimana sih Ate kalau misalnya kita udah hijrah nih ya, kita kan suka naik turun gitu gimana? Gimana biar kita istiqomah nih versi Ate? Oke, untuk cara kita beristiqomah ya, dalam proses hijrah ini tentunya yang menurut Ate ada tiga hal yang mendasar ya. Jadi mana yang pertama itu kita tuh jangan pernah ngerasa puas akan ilmu, karena ilmu Allah itu kan pasti sangat luas. Kita tuh bisa tuh menggalinya kayak gitu tersebut untuk mencari tahu, karena salah satu anugerah yang telah diberikan oleh Allah untuk salah satu makhluk yang telah diciptakannya yaitu manusia, yaitu kita, merupakan akal. Nah, kita sudah diberikan akal, pemikiran yang bisa kita olah nih, yang bisa kita gunakan untuk memahami, untuk belajar, melakukan hal-hal untuk mengetahui hal-hal yang mungkin awalnya kita nggak tahu, jadi kita tahu, yang bisa kita terapkan ilmu tersebut dalam kehidupan kita, dan tentunya bisa kita bagi juga nih apa yang sudah kita tahu tadi dengan orang-orang yang sekitar kita yang menjadi ladang dakwah kita nih teman-teman. Jadi kita nggak boleh ngerasa puas terhadap ilmu. Jadi kalau bisa Oni pernah bilang kan kalau Oni itu kan setiap hari kan pasti kalau bisa satu ilmu tuh satu hari kayak gitu yang masuk ke pemikiran Oni kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa tuh jadiin pelajaran juga dari Oni tadi kayak gitu. Terus, yang kedua yaitu carilah lingkungan yang memiliki tujuan dan visi misi yang sama. Jadi, yang Ati sudah sempat singgung ya sebelumnya bahwa lingkungan tuh memang pergaulan tuh memang benar-benar bisa mempengaruhi kita loh kayak gitu. Kalau misalnya kita ingin menjadi seorang yang taat kepada Allah, ya kita harus mencari orang-orang yang memiliki visi dan tujuan yang sama, yang ingin taat juga kepada Allah untuk memperbaiki diri, untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beribadah dan menjalankan aturan dan syariatnya dalam semua aspek kehidupan. Jadi kita tuh harus kumpul dengan orang-orang yang soleha, orang-orang yang memiliki visi dan misi yang sama kayak gitu teman-temannya, karena bisa menjadi pegangan erat untuk kita untuk saling mengingatkan kayak gitu, untuk saling mengingatkan kalau misalnya ya kembali lagi kan bahwa kita sendiri tuh kayak ada aja yang hilaf. Tapi kalau kita udah punya teman, apalagi teman yang udah dekat, pasti mengingatkan, kamu nggak boleh kayak gini. Aduh, kok kamu nggak ikut kajian ini kayak gitu. Biar eh, walaupun nggak ke kajian satu kali aja sudah diingatkan kayak gitu. Bisa menjadi reminder untuk kita. Oh, ternyata aku udah mau mau mulai jauh nih dengan Allah. Aku nggak boleh kayak gitu. Kalau kita sudah punya lingkungan itu, insya Allah kita bisa nih tetap istiqomah, tetapi kembali lagi ya, niat dari hati kita. Karena walaupun kita sudah punya lingkungan yang mau menguatkan kita kayak gitu, tapi kalau dari hati kita menutup diri kayak gitu, menutup diri kayak, padahal kita tuh sudah mau,
untuk kembali kepada jalan Allah, tapi kita masih menutup diri, sama aja bohong kan? Itu bukan hijrah yang sesungguhnya kayak gitu. Dan untuk istiqomah tersebut juga itu dilakukan dengan konsisten dan bisa bertumbuh ketika kita sudah mengenal diri kita sendiri. Maksud mengenal diri kita sendiri, kita udah tahu nih kelebihan dan kekurangan diri kita. Kita udah tahu nih kita mau kita punya skill apa, kita punya apa ya, punya pemahaman atau mencari ilmu agak ilmu Allah itu di segi mananya, atau misalnya dari ekonomi ataupun dari sosial ataupun dari yang lainnya akidah. Dalam hal ini kan bisa kita kembangkan di situ, sembari hal yang lainnya bisa kita mengetahui dasar-dasarnya aja kayak gitu. Karena kan kalau kita nyebu ke semuanya, mendalami semuanya, takutnya nanti kewalahan di kita. Jadi nggak apa-apa, bertahap, pelan-pelan. Yang penting kita ada perkembangan dan pertumbuhan dalam proses istiqomah ini. Gitu nih dan teman-teman. Nah, mungkin dari yang sudah dijelasi Oni dan Ate nih ya teman-teman tentang hijrah yang sesungguhnya terutama di bulan Muharram itu sendiri. Pasti teman-teman penasaran nih ya, gimana nih kalau kita cerita-cerita nih tentang proses awal mulai kita hijrah nih teman-teman. Mungkin dari Oni dulu nih Oni, gimana nih Oni? Proses Ya, awal boleh. Oni hijrah. Iya, boleh ya. Semoga dengan kita cerita ini ada sesuatu hal yang bisa teman-teman pelajari ya, kita semua pelajari dan jadi reminder kita semua. Tapi sebelum itu Ate, ini ada komen dari Mbak Dila nih. Ya, terkadang nikmat yang hari ini didapat itu banyak banget, tapi sibuk aja sama yang belum mampu kita gapai. Benar sih ya. Ya, Ate, kita juga pasti pernah merasa seperti itu gitu. Terkadang banyak sekali nikmat yang Allah kasih sama kita, tapi kita tuh masih aja ngeluh gitu. Kayak misalnya kita ngeluh, aduh capek gitu, kayak gini lah, kita ngeluh misalnya lagi bertengkar sama orang tua, tapi setidaknya walaupun orang tua kita mungkin ada beberapa hal yang tidak sependapat dengan kita, setidaknya kita masih ada orang tua. Misal kita ngeluh kok makanan hari ini cuma nasi sama tempe, tapi ada orang yang di sisi lain ada orang yang bahkan dia nggak makan sama sekali gitu. Kita capek, duh, aduh kok pulang malam ya hari ini capek banget. Tapi teman-teman ada anak yang lebih kecil dari kita ya, mereka malah gak ada tempat pulang, mereka tinggalnya di jalan gitu. Jadi teman-teman, ketika terkait dengan nikmat ini kita harus selalu melihat ke bawah. Ya banyak orang yang gak seberuntung kita. Alhamdulillah kita tuh masih, walaupun tidur kita nggak nyenyak, tapi setidaknya kita masih ada tempat tinggal. Banyak orang yang nggak ada tempat tinggal gitu kan. Itu kita harus sering-sering melihat ke bawah biar kita bisa terus bersyukur tadi. Nah, balik lagi ke cerita hijrah ya teman-teman. Aku yakin, ini yakin pasti teman-teman pasti punya cerita hijrahnya masing-masing ya, yang yang berlika-liku. Karena ciri-ciri hijrah kita itu bisa dibilang lumayan tepat ya, adalah kita diuji. Kalau misalnya kita hijrah kita belum diuji, berarti belum aja tuh kena. Berarti berarti ada hal yang belum gitu. Karena kayak Rasulullah ya, Rasulullah hijrah pun itu gak main-main kan. Nah, para nabi itu ketika hijrah luar biasa, mau dibunuh dan sebagainya. Bahkan ulama-ulama besar itu menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Nah, teman-teman, Imam Syafi'i, kemudian Syekh Taqiyuddin An-Nabhani juga pernah di penjara, teman-teman. Karena itulah ya, susah ya. Kadang tuh orang-orang baik tuh banyak ujiannya. Nah, kalau Oni sendiri, ya Oni tuh hijrah bangetnya itu di umur Oni yang ke 20 tahun. Di tahun 2000 berapa ya kalau 2022. Nah, itu udah hijrah banget. Karena sebelum itu Oni memang sudah mencoba pakai kerudung di kelas 1 SMP, tapi Oni itu baliknya di kelas 6 5 menuju 6. Nah, bayangin berapa tahun itu Oni menanggung dosa ya. Makanya ini lagi ngumpulin pahala lagi karena banyak dosa itu. Kemudian Oni coba coba nih pakai kerudung tapi masih pakai jeans. Nah, bayangin itu berapa tahun pakai jeans. Aduh, banyak banget dosa ini. Terus baru nyoba pakai roknya itu di ini di kelas ini ya, di SMP kelas 8. Nih kelas 8. Tapi sebelum-sebelumnya On itu udah terbiasa karena dibiasakan orang tua masuk di MI dulu kan, Madrasah Ibtidaiyah kelas 1 sampai kelas 3. Setidaknya walaupun itu tuh bentar, tapi ternyata semelekat itu. Jadi On itu nggak nyaman kalau misalnya kondangan pakai celana di atas lutut gitu kan, karena di sana tuh
di Belitung ya Oni dulu pada orang-orang tuh pada gitu kalau anak-anak kecilnya seksi-seksi lah bisa dibilang ya. Oni pernah coba sekali kondangan pakai kayak gitu, gak nyaman banget rasanya gitu karena udah terbiasa. Jadi alhamdulillah. Udah tuh Oni coba ya, Oni pakai rok di kelas 2 SMP, terus Oni SMA-nya masuk MAN lagi setelah sebelumnya itu negeri ya, sekolah umum. Oni masuk MAN, nah di sana kan ada lingkungan yang cukup Islami ya. Kenapa cukup? Karena di sana pergaulannya masih los dan juga tidak menerapkan Islam secara menyeluruh. Jadi kita bakal melihat guru-guru yang masih salaman, kemudian juga olahraga yang masih pakai celana gitu kan, ustazah-ustazah yang masih pacaran itu masih ada di situ pasti. Tapi setidaknya itu lebih baik dari lingkungan-lingkungan Oni yang sebelumnya. Karena benar ya kata Ate tadi, lingkungan itu seberpengaruh itu. Nah, kemudian setelah tamat SMA, Oni itu ada plan untuk kuliah di luar negeri. Tapi qadarullah karena satu dan lain hal nggak jadi. Dan Oni pulang nih dari Cianjur, Oni pulang ke Palembang itu udah tutup semua. Ya, apa namanya? Pendaftaran kuliah tuh udah tutup semua. Jadi Oni tuh gap year 1 tahun. Nah di situ tuh bener-bener kayak wah kayak rasanya mau mati lah gitu ya teman-teman. Bener-bener kayak dikucilkan di kalangan keluarga dan sebagainya ya karena Oni tuh gap year 1 tahun. Jadi rasanya kayak nggak berguna banget hidup ini selama 1 tahun itu. Nah tapi itulah menjadi titik balik Oni 2019 itu eh, ketika udah Oni jalanin 1 tahun ya teman-teman. Oni juga pada saat itu ikut Tahfiz Camp. Nah, Oni jalanin 1 tahun dan di tahun berikutnya ketika Oni masuk kuliah, nah Oni mulai berubah. Yang awalnya introvert parah, yang Oni kan duduk paling depan tuh. Kalau mau ke belakang aja Oni malesnya parah gitu, males banget. Tapi berubah 180 derajat. Jadi teman-teman jangan jangan kita pikir ya apapun yang pada saat ini kita menurut kita itu adalah titik terendah, itu adalah hal yang sangat buruk bagi kita. Enggak. Bisa jadi titik terendah itu adalah titik balik kita yang bakal kita lihat lagi di masa depan, kita noleh lagi, oh ternyata gara-gara itu aku tuh jadi kayak gini sekarang. Gitu. Jadi kita harus berhusnuzon kepada Allah. Ya, oh ternyata kalau eh, ternyata kejadian 2019 itu adalah menjadi titik balik Oni untuk jadi pribadi yang berani berbicara sampai Oni berani bicara kayak gini tuh ya karena Oni nggak mau ngulangin lagi kelamnya 2019 gitu. Nah di situ di tahfiz itu ada uminya bilang ya katanya, nak kamu adalah orang-orang pilihan Allah katanya karena menghafal Al-Quran. Jadi jangan sampai kamu itu ngelepas ini semua. Kamu bakal jadi orang yang sangat sia-sia. Nah, itu tuh terngiang banget di kepala Oni ya. Dan ya namanya manusia pasti ada naik turunnya. Pada saat itu Oni juga ada di fase bawah, futur. Oni pacaran lagi di semester 3 itu komitmenan gitu ya. Tapi Oni tuh dihantui rasa bersalah tadi ya. Diingetin sama kata-kata Umi tadi. Akhirnya apa? Putus. Alhamdulillah itu terakhir. Terakhir Oni gak lagi mengulang eh, perbuatan itu semua. Nah, dan ketika itu ya, pas banget teman-teman, Allah tuh sebaik-baik perencana ya. Ketika Oni putus, beberapa hari setelahnya, mungkin nggak sampai seminggu, Oni tuh langsung disuruh dilantik untuk menjadi pengurus di lembaga dakwah fakultas, di mana pada saat itu nggak boleh pacaran. Syaratnya tuh nggak boleh pacaran. Pas banget. Dan awalnya benar tadi, On itu ngerasa kayak, aduh, kayaknya nggak cocok deh gitu. Karena langsung dilantik sebagai koordinator akhwat, jadi semacam ketua umumnya, tapi ketua umum untuk perempuannya gitu. Aduh, aku baru hijrah ini gimana kata On itu. Jadi benar-benar learning by doing. Itulah tadi ya, kita harus percaya kepada Allah. Kita harus mulai aja dulu. Jadi ketika teman-teman dikasih amanah, teman-teman pengen hijrah, gas dulu aja. Sama halnya kayak kita maksiat kan. Misalnya kalau kita mau maksiat, ya udahlah sekali aja gitu. Ya udahlah coba dulu aja. Nah gitu kan, kita nggak mikir panjang. Tapi kalau misalnya kita mau berbuat baik, kadang kita tuh, aduh gimana kalau ini ya, gimana kalau itu ya. Nah itu dihilangkan. Ini yang bisa kita ambil pelajaran ya teman-teman. Jadi ketika itu ya udah Oni terabas saja coba dulu ambil amanah itu karena Oni juga ingat sekali ya bisa jadi amanah yang kita pegang sekarang ya kemudian ilmu-ilmu yang dikasih ke kita sekarang bisa jadi itu adalah bekal untuk amanah yang lebih besar di masa depan nanti. Jadi itu Oni pegang banget dan Oni benar-benar learning by doing. Nah disitulah Oni berdoa ya Allah minta tolong datangkan guru yang cocok sama pembawaan Oni seperti ini gitu karena Oni tuh butuh guru yang masuk di logika butuh guru yang ilmunya itu harus di atas Oni kalau enggak Oni bakal ngantuk dan tidur gitu dan alhamdulillah Allah
menjawab pertanyaan Oni itu. Jadi Oni ngelihat teman Oni yang sering kajian ya. Nah, itulah tadi teman-teman kalau kita sering kajian upload aja. Oni tuh berawal dari situ, ngelihat teman Oni yang sering kajian, wah keren juga ya kata aku. Kok produktif banget Sabtu Minggunya. Mau dong, kata Oni kan mau ikut juga dong. Terus dikenalin lah sama guru. Dan sampai sekarang alhamdulillah Oni bisa bertahan di sini gitu ya. Dan tentunya selama proses hijrah itu Oni juga pasti pernah ada di titik down dan diuji sehabis-habisnya sampai Oni itu benar-benar sakit hati dan nangis banget teman-teman dan itu melibatkan banyak orang. Masalahnya tuh kompleks dan wah luar biasa lah pokoknya teman-teman. Tidak bisa diceritakan di sini karena sangat sensitif ya. Alhamdulillah Oni sudah melewati itu dan wow, itulah tadi ya. Kalau misalnya kita hijrah, pasti kita akan diuji dengan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Tapi kita nggak boleh nyerah. Kita harus terus jalan aja biar kita lulus ujian itu tadi. Dan kita butuh apa tadi kata Ate ya, kita butuh lingkungan yang mensupport kita. Jadi ketika kita down, ada yang nasehatin. Ketika kita keluar jalan, ada yang narik kita lagi, ada yang nampar kita gitu. Itu ya teman-teman, semoga bisa bisa dijadikan pembelajaran ya dari cerita Oni tadi gitu. Nah, kalau Ate sendiri gimana nih Ate? Perjalanan hijrahnya yang bisa kita ambil. Oke, kalau dari Ate ya, Mia dan teman-teman semua, eh, awal Atreja itu di tahun 2022, yang dimana sebelum hijrah tuh ya, sebelum hijrah tuh mungkin di masa SMA ya, di masa SMA itu Ate tuh kan masuk di SMA swasta yang dimana dari lingkungan Ate, baik itu keluarga maupun teman-teman, apa ya, membranding bahwa untuk sekolah ini tuh sekolah yang negatif kayak gitu banyak anak-anak murid yang kayak pokoknya pergaulannya bebas hal-hal lainnya gitu. AT tuh orangnya sebelum hijrah tuh bener-bener orang yang takutan banget, orang yang cemasan dari hal yang kecil sampai hal yang terbesar kayak gitu. Jadi yang Ate coba lakuin pas itu bener-bener ya kan yang Ate tahu yang awalnya itu cuman kalau misalnya mau mendekatkan diri kepada Allah sholat kayak gitu, perbanyaki sholat, perbanyaki ibadah kayak gitu. Ya Ate berdoa kepada Allah biar untuk apa ya di SMA ini memang kalau memang SMA ini rezeki Ate, jadi tolong bantu Ate untuk mendapatkan hal-hal yang bisa membawa Ate untuk mendekatkan diri kepada Allah kayak gitu. Dan di masa AT SMA itu, AT tuh join nih, berusaha untuk menutup diri AT. Bener-bener saking takutnya AT. AT introvert, AT itu me dari segi pakaian sendiri kan kalau misalnya di sekolah SMA itu kan banyak yang pakai kerudung segi empat nih ya, Oni dan teman-temannya. Tetapi kalau AT itu pakai kerudung langsung kayak gitu, bener-bener yang menutup diri banget kayak untuk pergaulan tuh ya paling untuk teman-teman yang terdekat, yang dimana juga jurusan yang AT masukin juga itu tuh jurusan yang diomongin orang-orang tadi kayak gitu. AT di situ bener-bener nangis kayak eh AT itu berusaha cuman untuk eh berusaha AT tuh pas waktu itu tuh untuk join organisasi-organisasi yang bernuansa Islam untuk menjaga AT banget kayak gitu. Nah, dari SMA inilah sebenarnya sebelum itu belum nih, belum mati masih yang kayak taunya kalau misalnya untuk mendekatkan diri kepada Allah tuh pokoknya pakaiannya tertutup, hati masih pakai rok kayak gitu, pakai baju kayak gitu, pakai ya pakaian potongan kayak gitu. Yang penting tertutup aja kayak gitu, longgar. Nah, terus apa tuh nah? Selambat lautnya sebenarnya kalau misalnya dari SMA ini tuh banyak banget yang membuat Ate Masya Allah ya pada akhirnya ya. Karena dari SMA inilah Ate bisa Ate bisa konsisten untuk Masya Allah untuk mendapatkan peringkat yang pertama di akhir kelas 9 juga Ate bisa mendapatkan apa? Mendapatkan juara umum kayak gitu yang Masya Allah banget nikmat yang diberikan Allah. Terus Ati juga mendapatkan beasiswa untuk lanjut ke perkuliahan kayak gitu, dibantu oleh guru-gurunya. Nah di awal itu kan di awal perkuliahan tuh masih masih apa ya masih awal banget menurut Ate, masih yang asing banget menurut Ate. Ini gimana soalnya Ate adalah orang yang pertama kuliah di keluarga Ate, jadi benar-benar nggak tahu dari segi pergaulan itu. Masih Ate itu orangnya masih cemasan dalam hal yang kecil kayak gitu sampai hal yang besar, masih takutan kayak gitu.
Jadi habis itu di apa tuh nah di maaf ya Oni dan teman-teman. Terus di masa kuliah AT, ya AT juga sama nih join di organisasi yang bernuansa Islam kayak gitu. Kalau misalnya di SMA itu kan Rohis namanya. Terus habis itu setelah AT join organisasi ini, sebenarnya AT itu nggak AT itu sebenarnya mencari gimana sih biar bisa menghilangkan kecemasan itu, ketenangan itu, kayak gitu. Selalu mendekatkan diri kepada Allah, kayak gitu. Bahwa jadi di masa itu tuh Ate belum menemukan jawabannya karena Ate masih cemas, masih takutan orangnya. Nah, terus di organisasi inilah yang menurut Ate tuh banyak banget kejadian-kejadian yang wah, Masya Allah banget dari yang buat Ate bahagia, dari buat Ate nangis, terus itu dari dalam organisasi ini juga ya, menurut Ate perjalanan hijrah Ate ini ada satu orang yang entah kenapa yang mempercayai Ate menurut Ate dan Ate juga nggak tahu ngapa orang ini mempercayai Ate mungkin salah satunya yaitu Oni. Oni itu ialah orang yang bukan hanya Ate kenal di titik nol aja tetapi orang yang Ate udah kenal di tahun 2021 ya Oni ya sampai sekarang alhamdulillahnya. Nah di situ tuh Ate kan orangnya tadi nggak enakan cemasan jadi Ate nggak tahu kenapa Oni itu selalu ngasih peluang kayak gitu ke Ate kayak ngasih apa ya, ngasih kayak ayo jadi ini jadi Ate tuh masih aduh bisa nggak ya tapi Oni itu selalu ngasih peluang itu kayak gitu tapi eh, Ate ambil lagi peluang itu karena yang kayak kata Oni tadi ketika kita mulai hijrah itu tuh coba aja peluang-peluang yang bisa membuat kita untuk membawa kita untuk mendekatkan diri kepada Allah kayak gitu teman-teman. Nah, jadi eh, untuk hijrah yang sesungguhnya di tahun 2022 itu, Ate juga awalnya ikut kelas semacam The Roots kayak gitu. Diajak siapa lagi? Diajak Oni lagi. Jadi Oni itu memperkenalkan Ate juga, yang di mana eh, kayak kelas Darut pokoknya mengajari Islam dari dasar banget. Jadi kayak Fatih tuh oh ini ya kayak wah masya Allah banget ketika join kelas itu kayak gitu. Banyak hal-hal yang yang awalnya Ate nggak tahu jadi tahu kayak gitu. Banyak hal yang menurut Ate itu oh cuman semacam ini aja loh, tetapi masih banyak lagi yang belum kita ketahui kayak gitu. Nah, dari kelas inilah secara bertahap Ate ngikut kajian offline di Palembang kayak gitu ya. Lalu selanjutnya, eh, untuk Ate mencapai titik ketenangan itu sendiri, entah kenapa, di apa ya, di masa bulan puasa, Ate itu kayak lebih ke, ya udahlah kayak gitu. Eh, Sebenarnya bukan di bulan puasa, pokoknya Ate menghadapi suatu ujian yang menurut Ate itu wah, bener-bener ujian itu tuh berulang kali kayak gitu. Yang mungkin bisa Ati ceritakan ya nih teman-temannya. Nah, ujian ini nih membuat Ati tuh yang kayak kok gini-gini terus ya kayak gitu. Ati cerita nih ke apa nah ke Mbak-mbak Ate kayak gitu. Nah, terus kata jawabannya tuh selalu yang Ati dapetin coba libati Allah dalam semua hal. Coba lebih perbanyak lagi ibadah dengan Allah kayak gitu. Jadi semakin kita perbanyak ibadah dengan Allah, ibadah itu bukan hanya sekedar sholat puasa dan hal-hal lainnya yang kita tahu ya teman-teman, tapi ibadah itu benar-benar mengaitkan semua aktivitas kita dari kita bangun tidur sampai tidur lagi itu hanya untuk beribadah kepada Allah, niat untuk ke Allah kayak gitu, menjalankannya sesuai dengan aturan dan syariatnya Allah. Memang sulit, tapi kalau memang kita berusaha, kembali lagi ke niatnya, insya Allah pasti akan ada jalan. Jadi dalam hal itulah kayak lama kelamaan hati itu berada di titik kayak terhadap hal-hal yang di luar kendali hati ini ya teman-temannya kayak ya udahlah eh, kan udah usaha semaksimal mungkin kayak gitu. Yang penting apa ya?
yang penting pasti akan datang kok di waktu yang terbaik, walaupun itu sampai nangis kayak gitu, sampai nangis kayak gitu. Jadi itu sih yang menurut Ate awal mulai hijrah Ate, dan mungkin sampai saat ini masih belajar juga Ate-nya gitu, Oni dan teman-teman semua. Oke, mungkin kita tanya-tanya ya nih Oni sama teman-teman. Boleh satu satu volunteer nih yang mau cerita Oke, terkait yuk. dengan kisah hijrahnya yang bisa kita pelajari sama-sama di sini. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Jadi kita semua di sini anak hijrah, guys, bukan anak yang udah taat dari lahir, bukan. Bukan dari keluarga ulama, bukan. Anak Ayo, hijrah, anak siapa? hijrah baru kemarin. Ya, siapa yang mau menyalurkan diri untuk Adakah yang cerita-cerita? mau? Iya, yang mau berbagi. Ya, ayo, ayo. Adakah teman-teman yang mau mau menambah pahala nih, menceritakan kisah hijrahnya? Boleh ya, Mbak Dila. Tafadhol mashkuro. Silakan Mbak Dila. Assalamualaikum teman-teman. Ini wabarakatuh. Sinyalnya bagus nggak ya? Nama Uni Bagus udah. Mbak, bagus. Bukan deh. Uni? Ini teman Bunda namanya Uni. Jadi maaf ya kalau ada suara-suara aneh. Jadi tuh sebenarnya Mbak aku tuh nggak tahu ya, aku tuh sudah disebut berhijrah atau belum. Tapi aku selalu, oh yang penting aku udah lebih baik dari diri aku sendiri, dari yang dulu. Tapi dari kisah kalian, kalian itu tuh ini ya yang ku ambil mudah banget hijrahnya tuh waktu di usia muda ya. Kenapa Mbak waktu di usia 34 tahun gitu loh. Wah, luar biasa. Jadi Mbak terlahir dari keluarga yang keturunan, terus ibu pekerja yang menanamkan mindset apa sih namanya? Wanita itu harus bekerja mandiri. Nah, terus akhirnya eh, dari kecil di mindset ini tuh akhirnya aku kerja di dunia rokok. Nah, kok dunia rokok. Terus sebelum kerja, dulunya itu pernah pacaran dengan orang non-muslim, 7 tahun. 7 tahun. Nggak boleh pacaran. Iya, nah nggak boleh ya, maaf ya. Orang cuma cerita aja. Mbak, suaranya hilang. Terus, ya, halo, udah. Sinyalnya nih, jelek. Aman Mbak, Sarah aman. Terus, bukan pacaran. Halo, halo. Jelas ya? Jelas Mbak, jelas. Udah jelas ya? Iya, di sini hujan, maaf ya. Nah, terus pacaran berteman dekat, ya berteman dekat 7 tahun, akhirnya dapat kerjaan di rantau. Awalnya domisili Bengkulu, Mbak domisili Bengkulu, dapat kerjaannya di Jambi, jadi anak rantau nih, kerja di rokok. Tapi satu hal ya, ayah itu kerasnya tuh gini, didikannya pokoknya sampai hamil di luar nikah bukan anak aku lagi. Nah, cuman itu perkataan yang itu Mbak pegang waktu di rantau untuk nge-maintain sendiri. Oh, aku harus cari kosan yang khusus cewek aja nih. Gitu dulu tuh. Jadi benar-benar cari kosan yang khusus cewek, terus bapak kos yang punya kos tuh harusnya yang di bawah, kami di atas. Jadi bapak tuh ketat, nggak boleh nih ada yang cowok masuk gitu loh. Itu maintain sendiri apa supaya aku tuh nggak terlalu pergaulannya tuh bebas banget. Lingkungan rokok tahu sendiri gimana, terus akhirnya putus sama mantan pacar, terus nggak lama kemudian pacaran lagi. Ya Allah, wai, dosa semua. Kayak malu. Astagfirullahaladzim.
Ya udahlah ya. Cuman maksudnya ambil sisi baiknya. Pacaran lagi, bukannya tobat ya, pacaran lagi, berteman dekat lagi dengan suami yang sekarang. Sekarang dan selamanya, Tiljana, amin. Nah, berteman dekat, terus ini masih pakaian seksi ya. Ini masih mending ada rasa malu kayak gitu. Dulu tuh ngelihat orang yang bergamis tuh Mbak tuh yang apa sih, soalin banget, ya Allah, maaf ya Allah. Pakaian tuh seksi, seksi tuh yang benar-benar seksi, yang pakai hot pants, terus pakai baju seksi, nampak dada itu tuh biasa kayak gitu. Lingkunganku toko, terus dunia malam aku hindari, aku nggak pernah ke diskotik. Dua itu aja sih. Terus Mbak tipikal yang emang berteman ke siapapun tapi punya prinsip, nggak pernah mau dekat sama yang nakalnya pakai narkoba dan nakalnya zina. Itu aja sih. Dulu tuh selalu membentengin itu ya, nggak ada unsur agamanya, oh takut Allah kayak gitu. Sholat aja itu ya kalau ingat bolong-bolong. Karena ayah ibu tuh mengingat udah sholat ya udah, aku sepele banget ya Allah. Nggak kuat deh yang ceritain, tapi ada loh orang yang kayak aku, ada kayak gitu loh. Tapi ya udah, is okay, nggak apa-apa, udah aku lalui kayak gitu. Kira mungkin titik balik hijrah kali ya, aku sama mantan 7 tahun dapat, tapi pacaran lagi nih, tapi niatnya emang ya Allah aku nggak mau pacar lagi, sekalinya dapat pengen nikah. Mbak mulai berhijab, berjilbab ya, apa sih, berkerudung, tapi itu masih jilbab kata orang, ngerti nggak sih? Pakaian yang ngetat gitu loh, panjang tapi ngetat, ya itu tuh jilbab. Jadi itu tuh ulang tahun di usia 25 tahun. Jadi hari ini ulang tahun, itu tuh nggak ada proses, benar-benar hari ini ulang tahun, malamnya itu kita makan-makan sama teman-temanku, masih pakai baju seksi, sebagaimana like-nya. Besok paginya tuh aku tuh cuma terketuk, pengen banget pakai jilbab. Ya Allah, aku pengen banget pakai jilbab, tapi aku nggak punya jilbab. Terus minta sama kakak kos, di sebelah kamarku, Kak, ada Kak Dia namanya. Nah, tapi entah kenapa ya, dari proses kehidupanku, entah doa ayahku atau ibuku, aku tuh selalu ada yang dampingin orang yang dekat. Tuh baik, entah kayak itu kakak kos atau gitu loh. Kakak kosku tuh berhijab, ayo Dila, berhijab, nantilah Kak. Kayak gitu-gitu. Jadi besoknya tuh mau pergi kerja, aku bilang, Kak Dian, namanya ingat banget Kak Dian. Kak Dian, Dila mau pakai jilbab, gimana tapi udah ada jilbab. Tapi entah kenapa Kak Dian tuh langsung kasih 10 jilbabnya untuk aku. Ambil deh, pakai terus kayak gitu. Pakai jilbab, benar-benar. Tapi pakaian kantor kan ngetat. Ya gitu loh. Terus, ya waiting sayang. Terus, belikan saya kado. Oke, nanti ya. Bunda ngobrol dulu, oke? Terus, apa sih? Hari itu langsung pakai jilbab. Bapak pos yang biasa ngelihat, Gila kamu mau kemana? Di kantor ada kajian ya? Enggak Pak, ke jilbab aja. Saking shocknya ya kan. Pokoknya tuh pas sampai teman-teman tuh kan, oh udahlah Dila, aku paling 1 bulan lagi, 1 minggu aja nih jilbab. Tapi nggak tahu kenapa, ya Allah aku pengen pakai jilbab. Pokoknya intinya gitu aja. Itu awalnya pakai, tapi itu belum hijrah ya, benar-benar pengen pakai jilbab, tapi itu belum ada rasa malu, pengen pakai jilbab aja. Nah, terus jilbab, pacaran, mau nikah. Ya, berteman dekat, mau nikah, ada ujian. Ujiannya tuh menikah tuh. Boleh lah menikah, pacaran nggak boleh. Terus menikah, sebelum menikah ada ujian. Ujiannya nggak bisa diomong di sini, tapi bukan perihal orang ketiga, no. Tapi emang benar-benar ujian menikah gitu loh. Intinya ujian menikah. Udah nih, ujian menikah udah terlewati. Dibilang aja sih nggak apa-apa kalau kata mereka. Ujiannya itu restu orang tua, gitu loh. Nggak direstuin. Tapi kita nggak pakai jalur, hamilin, nggak. Benar-benar berjuang berdua. Itu sih yang nikah. Pokoknya
suami itu benar-benar meyakini gitu lah, orang orang tua kita gimana, kita tuh harus bisa bersatu lah. Udah punya anak, alhamdulillah ya, proses punya anaknya tuh dipermudah sama Allah. 3 bulan setelah menikah dapat AMI. 3 bulan, oh ya 3 bulan setelah menikah dapat AMI, tapi setelah AMI umur 2 minggu kami diuji sampai sekarang LDM. Suami di Kalimantan, pokoknya di luar kota, Kalimantan, Sulawesi kayak gitu. Oh ya, kenapa bisa resign dari kantor? Karena habis ngelahirin AMI, benar-benar nggak bisa ngasih anak ke orang lain. Pada saat itu kan COVID, AMI lahir pokoknya dipaksa, pokoknya keadaan tuh benar-benar memaksakan Mbak gitu loh. Dulu tuh belum mikirnya hijrah gitu loh, Dek. Nggak ada niatan, oh ya Allah, enggak, belum nyari Allah. Terus sampai akhirnya kita pindah ke Bengkulu. Ada satu kejadian, aku udah ceritain ya. Ada satu kejadian, aku tuh berharap banget sama manusia ya, bukan sama Allah gitu loh. Itu tuh kecewa berat. Di titik itu Mbak cari Allah. Entah kenapa pokoknya cari Allah. Tapi yang dipertemukannya itu sama Mbak Pipit. Mbak Pipit yang ayo Mbak ikut kelas The Root gitu. Jadi untuk saat ini Mbak tuh belum tahu ya Mbak tuh udah hijrah atau belum, tapi Mbak meyakini oh aku udah lebih baik dari 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, kayak gitu loh, 4 tahun yang lalu. Cuman agak nyesel aja sih kenapa baru di usia 34 tahun mungkin menutup auratnya. Dulu sebelum kelas The Roots masih hobi banget pakai jeans. Tapi tuh kalau sekarang tuh yang pelan-pelan, oh pakai rok, oh pakai gamis kayak gitu. Oh emang diniatkan tuh pakai gamis ya, ngumpulnya dikit-dikit, nggak bisa langsung blek kayak gitu. Intinya apa ya? Bersaing aja sih sama diri sendiri. Kayak gitu, bersaing aja sama diri sendiri. Jangan mati dulu. Jangan pernah bunuh diri. Selagi masih hidup, pasti ada solusi. Kalau hal terkecil dulu yang Mbak ingat cuman ini ya, Mbak hobi ke kafe ya, minum matcha. Ya Allah, hal kecil aja dulu deh. Kalau kalian nggak bisa, oh ya Allah, aku belum pernah cicip matcha yang di sana. Oh ya udah, kalau masih dikasih hidup, berarti ada kesempatan nih nanti dikasih cicip matcha di sana. Sesimpel itu. Kayak gitu loh, sesimpel itu. Dan juga ya benar kata Ate, niat, kata oh ini harus ada teman ya yang mengikat. Dan sampai saat ini ya itulah masih mencari-cari lah ya, kayak gitu. Doain ya supaya bisa dapat di offline-nya kayak gitu. Mungkin teman-teman yang lain juga bisa sharing nih biar bisa banyak dapat. Pokoknya yang buruk-buruknya tinggalin. Seburuk apapun masa lalu kalian, Allah yang paling tahu kita. Makan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Masya Allah. Banyak ya yang bisa kita ambil dari perjalanan hijrah Mbak Dila yang mungkin kita nih belum seberapa ya kalau dibandingkan Mbak Dila gitu ya. Dan tadi ada satu notes banget ya yang bisa kita kita highlight gitu ya. Bahwasanya teman-teman kita tuh harusnya bersaing dengan diri kita sendiri. Benar kata Mbak Dila tadi. Dan sebenarnya Mbak ya, kalau Mbak Eka sendiri tuh hijrahnya di 30-an juga Mbak. Tapi kita bisa lihat Mbak Eka sekarang luar biasa ya. Pokoknya bisa dibilang Mbak Eka tuh orang yang pernah Oni temuin nomor satu lah posisinya ya. Dari segi kecerdasannya dan sebagainya. Tapi ternyata beliau juga hijrahnya di umur 30 berapa ya, lupa Oni. Tapi luar biasa. Nah, mungkin Mbak Dila adalah next Mbak Eka yang bisa merekrut banyak banyak orang-orang hijrah lainnya. Amin ya. Luar biasa ya teman-teman. Jadi kita bisa ambil kesimpulan nih kalau bahwasanya kita di sini nih kalau kita lagi down, kita lagi futur, ingat aja udah seberapa banyak dosa yang kita buat di masa lalu tuh, kapan kita berhijabnya, kapan kita tobatnya itu tuh, wah udah banyak, udah numpuk ya. Nah, maka dari itu kita harus tutupi itu dengan dakwah, dengan belajar dan juga dakwah teman-teman, selain dengan ibadah-ibadah tadi. Gitu ya. Makasih Mbak Dila untuk
sharing-sharingnya malam ini. Sebenarnya pengen juga ya, Teh ya. Pengen dengerin teman-teman yang lain. Tapi berhubung udah jam 10 dan besok teman-teman beraktivitas seperti biasa ya, Teh. Jadi nanti kita coba sharing-sharing lagi kalau ada kesempatan lain ya. Benar, sefutur-futurnya kita jangan ada niat pergi mandiri. Karena kita nggak bisa sendiri. Ibaratnya anak kecil ya. Anak kecil kalau ada masalah karena sering nonton sinetron, dia tiba-tiba keluar rumah bawain tas ransel yang kecil itu nggak bisa. Balik lagi. Kita juga kayak gitu. Jangan 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 berusaha untuk lari dari Allah ketika punya masalah. Ya, maka kalau misalnya kita berusaha berlari dari Allah, kalau kita punya masalah, masalah itu bakal bakal nambah ruwet, nambah ribet, nggak ada jalannya. Tapi kalau kita ada masalah, tetap pergi kajian, tetap tetap sholat 5 waktu, jangan ngambek sama Allah. Nah itulah nanti akan datang pertolongan Allah, ya nggak Ate? Iya, betul nih. Jadi eh, dari cerita-cerita dan sharing-sharing kita hari ini bener banget ya teman-teman bahwa kita tuh harus kalau nggak sekarang, kapan lagi? Mari kita sama-sama ambil peluang, terutama di bulan Muharram ini, untuk memperbaiki diri menjadi hamba yang lebih baik berdasarkan aturan dan syariatnya. Jadi jangan merasa sendirian, karena kita itu ada Allah yang selalu stay menunggu kita 24 jam. Jadi jangan terlalu berharap kepada manusia pasti ujungnya kecewa, tetapi tetap harus berharap nomor satu yaitu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu ya teman-teman untuk sharing kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak nih untuk teman-teman semuanya yang udah ikutan sharing with Tino pada malam hari ini. Tapi sebelum kita mengakhiri, kita bakalan ada sesi dokumentasi dulu ya teman-teman. Yuk, boleh nih teman-teman yang mau on cam boleh siap silakan on cam atau boleh juga nih kasih reactionnya nih. Nanti boleh dari admin titik nol untuk dokumentasi ya. Ate Pandu ya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi ya. Satu, dua, tiga. Oke, sudah ya teman-teman ya. Eh baik, untuk teman-teman boleh banget nih untuk sharing hari ini atau malam ini untuk di-share ke media sosial teman-teman, tapi jangan lupa untuk tag IG.nol. Siapa tahu nih dari eh, dari posan dari teman-teman itu bisa membawa dakwah untuk followers teman-teman untuk hijrah sama-sama atau untuk ikut kajian sama-sama lagi di sharing titik nol selanjutnya. Oke, Ate, sebelum kita menutup sharing pada malam hari ini, ada baiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dilanjutkan dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak untuk Oni, teman-teman semuanya yang udah sharing-sharing pada malam hari ini. Ate minta maaf mewakili tim titik nol juga apabila ada kesalahan pada sharing kali ini. Sampai jumpa di sharing-sharing berikutnya ya. Stay tune terus teman-teman. Ate akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.